ternyata kami baru tahu beliau ini adalah seorang, seorang principal dan, dari, perusahaan konten ya, perusahaan konten yang lagi happening banget itu. Jadi sayang banget kalau sampai teman-teman semua nggak mengikuti kelas hari ini. Nanti nama perusahaan dan nama company-nya apa, biar dari Mas William aja yang untuk mention ya, teman-teman semua ya. Nah, nanti bisa juga teman-teman semua bisa langsung invite teman-temannya untuk hadir ke sini, biar bisa mendapatkan edukasi dari Mas William langsung. Oke, sebelum kita mulai, aku Adelia Panjaitan dari Sisternet akan menjadi, moderator untuk hari ini, menemani teman-teman semua, gitu. Nah, kira-kira mungkin dari teman-teman semua di sini yang belum tahu nih webinar pintar itu apa, webinar pintar adalah salah satu program dari Sisternet, gitu. Nah, Sisternet itu adalah salah satu program CSR dari Excel-Axiata yang, memiliki, tujuan yaitu untuk pemberdayaan perempuan, khususnya pelaku usaha UMKM, gimana, memberikan edukasi pada, para pelaku usaha perempuan agar dapat menggunakan, digitalisasi dengan baik dan benar untuk, jualannya, untuk, kesehari-hariannya, agar dapat mendukung kehidupan para perempuan Indonesia untuk jadi lebih baik, gitu. Nah, untuk hari ini, mungkin langsung aja kali ya kita panggil Mas William Jakfar. Silakan Mas William. Halo, halo Halo semuanya, salam Mas. kenal. Salam kenal. Hai, hari ini Bro nih narasumber kita, bukan Sis, nggak Ya. apa-apa ya, karena kita tetap harus ada gender equality dong. Equal for all ya kan, itu nama quotes-nya. Oke. Nah, Mas William, hari ini kita akan discuss mengenai strategi digital marketing gitu ya. Jadi mungkin aku sedikit cerita nih latar belakangnya. Mungkin kebanyakan bisnis baik UKM maupun yang sudah besar melakukan pemasaran mereka secara digital. Pasalnya, strategi digital marketing relatif lebih murah dibandingkan melakukan pemasaran lewat media cetak, radio, maupun TV. Makanya digital marketing sangat mungkin dilakukan oleh pembisnis UKM. Selain itu, digital marketing juga terdiri banyak jenis dan lebih mudah untuk dimonitor. Jadi mungkin dari segi analisisnya lebih gampang juga ya, apakah dari digital marketing yang kita jalankan melalui digital ini, itu sesuai sasaran atau enggak, dan kira-kira yang pas tuh apa sih jenis, digital marketing yang digunakan untuk bisnis kita gitu. Karena mungkin dari teman-teman semua di sini masih ada yang kayak mungkin, aduh kira-kira kayaknya enggak deh, tau-taunya nggak sesuai sasaran atau kurang impactful dari segi, digital marketing yang digunakan, dan digital marketing itu banyak sekali jenis-jenisnya ya kan. Nah, di sini kita akan ngomongin, tentunya pastinya lebih mengenal dekat dengan apa arti digital marketing, terus do's and don'ts-nya juga dalam, menjalankan strategi digital marketing. Kira-kira dari bisnis apa sih yang, cocok strategi strategi digital marketing apa yang memang cocok untuk bisnis teman-teman semua, nanti bisa langsung ditanyakan ke Mas William gitu ya. Nah, Mas William sebelumnya kira-kira, selama ini lagi sibuk apa sih? Eh, Sekarang saya kerja, jadi Mhm, sehari-hari saya kerja bantu di salah satu startup namanya TikTok. Jadi perusahaan konten, mungkin teman-teman sini pernah dengar oke. atau pernah penggunanya juga. Jadi eh, kita punya satu divisi di TikTok namanya TikTok Ads. Basically itu buat teman-teman UKM. Jadi aku cukup dekat sama UKM karena eh, klienku sehari-hari itu Mmm, semua medium bisnis yang pengen grow bisnisnya di mmm. TikTok. Oh, oke, oke. Jadi di TikTok nih ya teman-teman ya, jadi, pas banget nih, pastinya, dari tips-tips dari Mas, William ini tentunya, pasti akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman semua ada yang baru mau mulai, boleh boleh Ibu Siti, boleh pakai nomor Telkomsel kok. Kita boleh pakai provider apa saja, yang penting materinya dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua gitu ya. Nah, terus, dari tips-tips Mas nanti itu mungkin, bisa juga tuh Mas nanti kita akan bisa buka kita unmute teman-teman semua, jadi bisa langsung diskusi langsung ke Mas William. Jadi bisa langsung, apa sih, permasalahan yang memang atau ada yang mau baru mulai menggunakan digital marketing. Nah, itu bisa juga, ditanyakan langsung ke Mas William gitu. Nah, Mas William mau langsung aja? Boleh?
Ini aku Boleh. manggilnya apa nih? Sis atau Sister, gimana? sis, Sis, ya sis, ya. sis, Nah, oke. teman-teman jangan lupa untuk posting di sosial media teman-teman semua ya, karena nanti akan ada seperti biasa 5 pemenang, ada masing-masing dapat pulsa ekstraksi sebesar Rp50.000 untuk teman-teman yang membagikan keseruan kelas hari ini. Tag ke Sisnet ID, ke Mas William Jafar, apa IG-nya? William Jafar juga sama. Oke, William Jafar di tag juga. Kalau mau tag aku juga boleh di Layar Panjaitan. Nanti habis itu kita akan coba cek mana nih yang berhasil untuk mendapatkan pulsa Excel. Nanti diumumkan di hari Senin biasanya kita. Oke, kalau gitu langsung aja Mas William, silakan. Oke, aku share screen. Oke, kelihatan ya. Soalnya ini layarnya agak kecil, tapi kurang lebih ini bakal Jadi hari ini kita bakal bahas tentang introduction to digital marketing. Sebenarnya di kasus ini aku cuma sharing apa yang aku tahu tentang digital marketing. Jadi buat teman-teman di sini mungkin yang background macam-macam, atau misalnya ada nego digital marketing, atau misalnya di sini udah mungkin pakai iklan dan sebagainya. Nanti kita bisa diskusi di belakang soal materi-materi yang mungkin nggak aku cover di hari ini. Cuman dalam kasus hari ini kita bakal bahas intronya nih, kira-kira kenapa kita harus masuk ke digital marketing, dan nanti di belakang aku bakal bahas beberapa channel yang cukup populer lah gitu. Jadi aku introduction dulu ke diri sendiri ya. Tadi kan udah sempat sekilas dibahas, cuman eh, jadi nama aku William. Aku udah mungkin masuknya di kategori praktisi digital marketing ya. Jadi selama dulu sempat kerja di agensi digital marketing selama sekitar 4 tahunan lebih. Terus sekarang pindah ke TikTok. Jadi tadi sempat di-mention kita punya platform marketing juga buat UKM, untuk bantu UKM. Selain itu juga aku menangani kampanye iklan di skala nasional maupun regional gitu. Buat hari ini aku coba share pengalaman aku dari dealing sama macam-macam jenis UKM yang kebetulan topiknya nyambung, pengen coba masuk ke digital. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa belajar banyak atau saling belajar satu sama lain ya. Tuh. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita bakal bahas di akhir sesi ya. Jadi sesinya mungkin nanti kita bakal sedikit banyak ada sedikit praktek, kayak bakal ngeliatin gimana caranya pakai tool segala macam. Jadi biar kebayang gitu. Cuman kalau misalnya ada pertanyaan nih, aku sambil ngeliat chatnya juga, tolong ditulis aja di kolom chat, atau nanti misalnya bisa di-unmute, dipotong aja buat kita diskusi. Oke, kita lanjut ya. Jadi, flow-nya hari ini itu apa sih? Kita bahas tentang introduction digital marketing. Digital marketing tuh luas banget gitu. Kalau misalnya aku cerita dari zaman aku pertama kali belajar digital marketing tuh mungkin sekitar awal-awal kuliah tuh. Nah, dulu tuh digital marketing tuh definisinya masih belum ada tuh sosial media. Sosial media tuh baru Facebook doang sama Twitter. Instagram tuh belum terkenal. Saya ingat dulu saya baru tahun kedua kuliah tuh baru install Line Messenger. Sebelumnya tahun pertama masih pakai BBM. Itu udah lama banget. Jadi dulu tuh gayanya agak beda. Digital marketing didefinisikan sebagai bisnis harus punya website. Bisnis harus muncul di Google kalau kita cari. Gitu. Sekarang dengan keberadaan sosial media, orang evolve lah kasarnya dari sisi marketing. Digital marketing tuh jadi nggak cuma website doang, bahkan sekarang pun banyak orang masuk ke digital marketing nggak punya website gitu. Nah itu apa sih sebenarnya digital marketing? Mungkin kita bakal bahas pertama dari apa itu marketing, gitu. Kenapa bisa evolve. Kedua, nanti flow-nya kita bakal bahas digital marketing channels. Di sini terutama saya bakal bahas 2 channel utama yang sering kita pakai sehari-hari. Gitu. Yang ketiga, kita bakal bahas where to start. Where to start ini mungkin lebih ke demystifying. Kita bahas tentang secara sangat general, gimana cara mulainya, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi sebelum mulai, dan yang terakhir common pitfalls-nya nih, kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi kalau teman-teman pengen coba digital marketing. Ini kalau misalnya suara aku kekecilan atau terlalu cepat, tolong bilang ya. Gitu. Jadi digital marketing tuh kayak misalnya contoh deh, pas aku sebelum
TikTok misalnya, kita bahas perusahaan yang aku kerja sekarang, dia baru populer mungkin pas tahun lalu, pas pandemi gitu. Tapi sebelumnya itu brand-brand itu belum consider TikTok sebagai platform untuk promosi, karena nature audiensnya agak beda. Orang-orang yang ada di sana itu bukan orang-orang yang menurut brand punya buying power, atau menurut UKM tuh bisa beli lah, cuma ke platform bercanda doang. Tapi lihat sekarang buat brand-brand yang udah mulai duluan, dia udah dapat benefitnya. Tuh, kalau misalnya teman-teman buka TikTok, kayak saya buka TikTok mungkin hampir setiap hari, banyak tuh brand-brand lokal yang kayak cerita success story-nya segala macam di TikTok, dan mereka cepat berkembangnya karena memang modelnya beda. Jadi satu hal yang cukup konsisten mungkin kalau menurut saya di digital marketing adalah selalu berubah ilmunya. Jadi rasanya teman-teman harus, kalau misalnya ketemu orang yang ngerasa paling ngerti misalnya di digital marketing, mungkin harus agak berhati-hati, karena ngerti yang mana dulu nih, ngerti yang paling baru tuh soalnya beda gitu. Kayak saya ngerasa ilmu marketing, digital marketing saya tuh selalu kuno, karena saya tahunya zaman pas dulu saya belajar, pas sekarang jadi tahunya yang saya ketahui. Jadi buat sebagian orang digital marketing tuh luas banget. Intinya apa sih, kita ngikutin uh, audience gitu. Kita masuk, apa sih marketing, pertanyaannya berat ya. Jadi kalau kita ngomong digital marketing, digitalnya pasti kebayang lah, digital lu kan ya, kalau misalnya bahasa awamnya IT gitu. Semua hal yang berhubungan dengan teknologi. Tapi apa sih marketing? Marketing di zaman dulu gitu. Marketing di zaman dulu, ini abad sebelum Masehi ya, saya ketemu, adalah, ini yang disebut marketing adalah sebuah botol kecap ikan yang diberikan merek nama untuk diasosiasikan terhadap kualitas tertentu. Marketing dulu apa sih? Marketing dulu adalah uh, sebuah brand ditempel. Kenapa dulu jalan? Karena dulu mungkin produk semuanya itu genetik. Sebelum Masehi mungkin orang nggak kepikiran, kuliah marketing pun nggak ada. Jadi orang, gimana caranya produk tuh kelihatan beda? Dia tambahin lah merek, ditambahin lah nama. Jadi kalau misalnya nama itu dijual, ada asosiasi terhadap kualitas tertentu. Kualitasnya bisa paling murah, bisa paling bagus, bisa paling mewah, tergantung macam-macam. Tapi itu marketing paling pertama. Ini juga salah satu bisa dibilang printed advertising atau iklan pertama lah gitu. Papan iklan perunggu di tahun 1960 sampai 1279. Papan iklan perunggu untuk toko jarum keluarga Liu di Jinan, dinasti Song. Ini saya ketemu di Wikipedia. Jadi dulu, ini gen zaman dulu banget, mungkin toko-toko tuh nggak ada penandanya, orang nggak tahu nih toko A, toko B, toko C, toko D, mungkin tahunya cuma oke ini si Pak ini si Pak itu gitu. Nah gimana caranya buat orang yang nggak tahu tokonya untuk lebih percaya, mungkin dia pasang nih toko-toko papan papan iklan buat di toko. Nah kalau kita ngelakuin sekarang udah pasti nggak mungkin bekerja, karena semuanya udah ngelakuin hal yang sama gitu. Semua orang udah pakai brand, semua orang udah pakai papan ke printed advertising gitu, jadi udah jadul lah. Nah, sorry. Jadi marketing itu berubah sepanjang waktu, selalu berevolusi. Intinya marketing apa sih? Marketing tuh kalau secara gamblang bisa diartikan sebagai cara kita sebagai bisnis itu memberikan solusi ke konsumen. Distribusi solusinya bisa disebut sebagai marketing. Gitu. Kayak misalnya tadi cara kita meyakinkan orang supaya tahu brand kita yang paling oke, supaya mereka mendapatkan solusi kita adalah marketing. Dalam kasus itu brand. Di kasus ini adalah gimana caranya kita menyampaikan pesan kita dengan lebih luas, dengan lebih cepat, lebih luar. Jadi intinya kita bakal selalu berhubungan dengan gimana caranya kita ngelihat orang, mendapatkan mata orang, dan ada asosiasi khusus yang muncul dari mata tersebut supaya orang bisa mengambil keputusan lebih cepat. Ini kalau misalnya nggak kebayang, kita ambil contoh deh. Misalnya kita mau beli barang, beli HP. Misalnya ada HP deh, nama mereknya abal-abal. Misalnya nama mereknya adalah ABCDEFG gitu.
ada HP satu lagi namanya Samsung. Nah, mana brand yang lebih cepat kita percaya? Pasti yang brand yang kita pernah kenal dong. Karena dia lebih trustworthy gitu. Jadi itu salah satu komponen asosiasi yang harus dimunculkan juga selain distribusinya. Oke, kenapa harus coba digital marketing? Tadi sempat dibahas sama Mbak Adele. Eh, Rasanya sekarang teman-teman harus aware kalau digital marketing tuh udah di mana-mana. Tadi again, kalau uh, di highlightnya ada di distribusinya. Kita tuh berusaha ngambil kalau dari sisi orang marketing ya atau orang iklan, kita berusaha ngambil mata audiens. Mata audiensnya mengarah kemana, dia bakal inget sama brandnya. Nanti kalau misalnya dia udah inget, dia someday bakal beli. Kenapa sekarang consider digital marketing? Selain dengan alasan yang saya dapatkan, karena sekarang orang nggak kemana-mana, orang cuma di rumah doang. Dan itu membuat mata kita kemana sih? Ke HP. Kalau ke HP kita buka apa? WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, TikTok, platform-platform digital semua gitu. Gak mungkin, jarang banget kalau misalnya baca buku segala macam kan di HP. Nah, jadi salah satu uh, alasan pertama adalah lebih personalized. Karena dari digital marketing, kita tuh bisa tahu orang ini siapa sih. Misalnya kalau misalnya kita di Instagram, kita kan ketahuan nih loginnya orangnya. Dari misalnya kalau kita mau dia komen atau misalnya kita mau nanti kita di iklan, kita ketahuan nih orang ini tuh umurnya sekian sampai sekian range-nya, walaupun nggak exact ya, kita nggak mencuri data pelanggan, tapi kita tahu nih demografi penggunanya gimana gitu, dan kita bisa memberikan pesan yang lebih personalized. Misalnya kita mau kasih pesan di Instagram tuh lebih classy gitu, di TikTok nyeleneh, pengennya lucu-lucu, itu bisa. Kedua, cost efektif. Cost efektif ini teman-teman jangan artikan sebagai hemat, karena itu dua hal yang beda. Cost efektif itu artinya efektif cost-nya. Gimana caranya kita tahu cost-nya bisa efektif? Yang paling penting adalah cost-nya bisa diukur hasilnya apa. Gitu. Jadi cost efektif bukan berarti hemat, tapi cost efektif artinya kita bisa mengukur hasilnya. Penting banget kita tahu matriks atau pengukuran apa yang bisa muncul dari digital marketing. Dari sana kita bisa nentuin hasilnya ada bagus atau enggak. Gitu. Yang ketiga, easy to scale. Easy to scale ini maksudnya marketing kan soal pesannya, asosiasinya, dan distribusinya. Kalau misalnya kita misalnya kita bikin brosur deh, kita mau hire berapa orang tuh buat bagiin satu kota Jakarta. Mungkin harus ada 100 orang gitu. Tapi kalau di digital marketing kita mungkin dapat satu misalnya kalau kita ngiklan, kita tinggal naikin budget. Gitu. Atau misalnya kita pengen pengen dapat impresi banyak, kita tinggal nambahin jumlah postnya. Nah, itu yang bisa hal-hal yang lebih gampang di scale, karena semua orang udah terkumpul dalam satu platform, dan kita tinggal manfaatin platformnya. Gitu. Nah, kurang lebih tuh buat apa itu marketing. Jadi marketing apa sih? Marketing itu berhubungan dengan dua hal. Pertama distribusi, kedua pesannya, asosiasinya. Distribusinya mau di mana aja nih. Tapi yang nggak kalah penting, yang saya bahkan lebih penting adalah pesannya. Kita mau pesannya apa? Pesannya harus beda dari orang lain dan sebagainya. Gitu. Jadi setelah kita tahu nih digital marketing apa sih dan segala macam, kita bakal bahas digital marketing channels. Digital marketing channelnya banyak, jadi kita punya banyak sekali channel yang tersedia. Channel ini maksudnya adalah platform-platform digital ya biasanya. Jadi kalau misalnya kita sebagai brand, atau kita sebagai bisnis, kita tuh perlu nentuin nih, kita mau menarget orang dari mana aja. Misalnya orangnya cuma ada di Instagram, atau orangnya ada di YouTube, atau orangnya buka email, atau orangnya pakai Twitter. Itu setiap platform punya cara yang beda-beda. Gitu. Ada bisnis yang survive dari YouTube doang tuh ada. Nggak cuma lewat Instagram doang. Ada bisnis yang survive dari Twitter doang, ada. Ada bisnis yang survive dari email doang, ada. LinkedIn doang, ada. Saya pernah lihat orang yang tukang foto, laku banget LinkedIn. Tukang foto orang. Dimana orang-orang mungkin sekarang
susah karena nyari tukang foto, tapi dia pinter mengemas pesannya supaya dia masuk ke LinkedIn, dan dia justru bisa LinkedIn doang gitu. Jadi semua platform punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Tentu untuk brand-brand yang sudah gede, biasanya mereka udah main multi platform, muncul di semuanya karena mereka punya resource. Tapi kalau menurut saya teman-teman mungkin harus tentuin nih platform-platform mana yang layak diberikan waktu untuk diulik gitu. Karena teman-teman harus sadar masuk ke platform itu bukan berarti langsung menghasilkan sesuatu. Kita harus belajar dulu, kita harus tahu nature platformnya seperti apa sebagai gitu. Jadi ekspektasinya nggak bisa langsung masuk misalnya, oh, gue bikin post Instagram nih, langsung ada, kenapa nggak ada yang follow gue ya, kenapa nggak ada yang beli ya, segala macam ya. Ya karena teman-teman nggak tahu nature Instagram gitu. Nggak bisa nge-tweet Instagram sama dengan nge-tweet ini dong, broadcast WhatsApp dong, beda dong gitu. Dan itu yang perlu diperhatikan. Di kasus hari ini saya bakal bahas dua. Yang paling umum, banget tuh adalah pertama search engine, yang kedua sosial media. Sosial media di kasus ini saya bahasnya Instagram ya, karena lebih banyak penggunanya. Jadi dua ini tuh paling banyak dipakai. Search engine kita pakai sehari-hari. Rasanya teman-teman nggak mungkin lepas dari Google. Google. Kita mau nyari apapun di Google, mau nyari info di Google, mau nyari makanan mungkin di Google juga, mau nyari peta di Google juga, mau nyari email Google, hampir semuanya di Google. Sosial media tempat apa? Tempat kita bersosialisasi. Tempat kita cari sesuatu. Tempat kita nyari hiburan. Nah, sebelumnya kita mau mungkin main tebak-tebakan dulu nih. Ini saya udah nyari, kan kita sama-sama udah ngelewatin masa pandemi 2020. Teman-teman bisa tebak nggak? Mungkin tulis di kolom chat ya. Apa sih 10 pencarian paling tinggi, top 10 Google Search-nya di Indonesia tahun lalu? Gitu. Mungkin bisa dibantu sama teman-teman di sini. Kira-kira apa sih yang paling tinggi? Masker, tuh ada jawab masker. Lagi meja kerja, oke. Meja kerja, kuliner, kuliner apa nih? Banyak banget kuliner. Frozen food. Ini pencariannya macam-macam ya. Hand sanitizer benar. Ada salah satunya di sini. Hand sanitizer. Gitu. Masker. Eh, kalau teman-teman ingat ada satu kata yang kalau orang luar negeri bilangnya lockdown. Kalau kita tuh bahasanya PSBB. Nah, ini kita lihat ya. Top 10-nya apa aja. Nah, pertama, ini top 10-nya, top 1-nya, virus corona. Udah pasti, semua orang nyari corona nih. Antara nyari tentang virusnya tentang apa, atau misalnya kapan beresnya, ada vaksin atau enggak. Dulu kan kita masih suka menebak-tebak tuh. Kedua, PSBB. Pas lockdown tuh saya ingat banget di bulan April kalau nggak salah, April tahun lalu, udah hampir setahun kita. Itu heboh banget, semua jalan ditutup, yang boleh keluar kota cuma beberapa aktivitas doang, kayak misalnya makanan dan sebagainya gitu. Jadi sisanya tuh harus dikurung lah di dalam kota doang. Dan jadinya kota juga ngikut. Nah, itu semua orang mungkin bertanya-tanya kapan beresnya, gimana caranya makan, mungkin Gojek nggak ada waktu itu, nggak boleh jalan juga. Ketiga, kartu prakerja. Ini cukup heboh juga sampai masuk ke top 3. Banyak pro kontranya juga, jadi masuk ke salah satu top 10 di Google. 4, sepeda lipat. Nih, kalau misalnya teman-teman ingat, ini salah satu produk yang hype banget nih, laku banget di tahun 2020. Semua orang nyari sepeda lipat. Bahkan saya pun jadinya punya di rumah sepeda lipat, dan ikut jadi naik sepeda juga. Udah lama pada terakhir naik sepeda itu kayak udah SD gitu. Sekarang jadi ikutan naik sepeda lagi. Karena apa? Karena ya ini, ngikutin tren. Kelima, Odading. Ini viralnya di TikTok, Odading Mang Oleh, kalau saya tahu. Kalau nonton TV mungkin tahu nih, dia pernah beberapa kali si Mang, saya lupa nama Mangnya siapa, cuman si Mangnya itu masuk di TV lah, terkenal gitu. Ini masuk nih top 5 nih.
Sisanya ada yang bisa nebak. Tadi ada hand sanitizer. Kita lihat lagi ya. Ada Glenn Fredly. Ini salah satu musisi yang legendaris. Meninggalkan kita. Ketujuh ada hand sanitizer. Tadi bener nih. Sis Ciki. Ke-8 lagu Lati. Ini viral juga tahun lalu. 9 Omnibus Law. Omnibus Law nih ramai banget kan. Ada desas-desusnya, banyak pro dan kontranya, sebagainya. Yang terakhir Google Classroom. Ini kayaknya buat anak-anak SMA deh, SMP atau SD, karena mereka nyari tahu cara login dan sebagainya gitu. Banyak banget kuliah sekolah yang masuk Classroom. Jadi, oke, apa yang bisa kita simpulin dari top 10 Google Search? Kalau cuma buat lucu-lucuan lah, ya nggak perlu dibahas di workshop kan. Tapi apa sih yang bisa kita cari dan Google Search? Ada yang bisa nebak mungkin. Jadi ini menggambarkan orang Indonesia itu orang apa sih? Kenapa pencariannya random banget gitu? Sambil minum ya. Jadi orang Indonesia tahun lalu itu nyari macam-macam, nyari tentang kesehatan, virus, nyari tentang politik, ada omnibus law, ada prakerja, ada tentang eh, barang jualan juga, sepeda lipat. Odading juga sebenarnya hitungannya barang jualan karena dengar-dengar sih kenaikan eh, pencarian tentang Odading. Odading itu sebenarnya kayak, kalau saya nggak salah tahu itu kayak Tiger lah, jualan juga tentang lagu, tentang Google Classroom. Artinya kita pakai Google untuk banyak sekali hal, macam-macam. Makanya kita tuh sangat tergantung dari pencarian dari Google. Teman-teman bisa cek di sini. Eh, Tipikal orang Indonesia tuh mencari hal serandom apapun di Google. Mungkin mereka bisa ketemu trennya di sosmed, tapi kalau ngeliat dari tren ini kita bisa baca kalau orang juga orang lebih percaya Google dalam mencari hal-hal yang dapat jawabannya gitu. Kalau misalnya kita mau nyari sesuatu di sosmed mungkin agak sulit nyarinya karena emang nature-nya sosmed itu bukan buat nyari informasi. Nah, kalau kita sebagai bisnis itu nggak cuman harus tahu orang seperti apa yang pakai Google, tapi kita juga harus tahu cara identifikasi tren di Google kayak apa. Cara identifikasi trennya macam-macam. Jadi kalau buat teman-teman di sini kita bakal bahas satu tool. Mungkin teman-teman yang lagi di depan laptop bisa buka, atau misalnya lagi di HP, itu namanya adalah Google Trends. Jadi teman-teman bisa buka trends.google.com di HP atau laptopnya. Kita bakal coba buka di sini. Trends.google.com. Muncul. Jadi ini apa sih? Ini tuh tool buat kita sebagai brand, atau ini sebenarnya tool yang di provide sama Google untuk mencari tahu tren-tren yang terjadi di search engine-nya Google. Tapi sebagai bisnis, kita bisa pakai tool ini untuk mencari tahu apa yang bakal tren atau apa yang sedang terjadi di pasar. Nah, caranya gimana? Kita tinggal pilih nih marketnya. Karena kita di Indonesia, kita pilih negara Indonesia. Terus kita cari nih keywordnya basisnya apa. Karena kalau di Google kita basisnya keyword, jadi kita masukin keyword di sini. Misalnya nih, saya mau masukin PSBB. Pengen tahu nih trennya gimana sih? Orang masih nyari PSBB, praktek juga ya. Jadi, nah ini kurang lebih nih, tren dalam 12 bulan terakhir atau setahun terakhir tentang PSBB. Jadi pas nih tahun lalu naik segini. Kita bahas interface-nya dulu ya. Jadi ini ada search termnya, kita bisa compare juga sama keyword lain. Ada negaranya, ada durasinya, kita bisa pilih 4 jam yang lalu, hari sebelumnya, 7 hari, 30 hari, sampai 2004.
di awal datanya kumpul, kategori segala macam, tapi ini jangan dipakai. Nah, yang ini nih kelihatan nih angkanya. Ada 92, 97, 100. Ini bukan berarti ada 100 orang doang yang mencari tentang PSBB tanggal 19 April sampai 25 April 2020. Tapi ini datanya sudah dinormalisasi. Jadi peak pencariannya itu terjadi di level 100 gitu. Tapi ini jumlahnya berapa? Nanti kita bahas pakai tool yang lain. Misalnya kita mau cari nih, 5 tahun yang lalu, ada nggak sih orang yang cari PSBB? Harusnya sih nggak ada ya. Tuh. Kosong dari 2016, terus langsung naik. Kita bisa cek, langsung naik, terus turun, terus naik lagi nih. Ini katanya ada PSBB kedua, kan? Yang namanya ganti. Terus naik lagi nih, September. Ini bisa dicek mungkin sama berita. Kira-kira sama nggak sama durasi PSBB-nya? Harusnya sih sama. Kita bisa cek keyword lain, misalnya kayak tadi, Odading. Odading tuh trennya cuma bentar doang nih. Nah, Odading tuh tren di bulan September. Terus naik sekali, langsung turun. Tuh. Nah, ini jadi kita bisa tahu nih, kita bisa lihat juga di bawah provinsi apa sih yang paling banyak nyari. Kalau misalnya teman-teman bisnisnya online, atau misalnya jual makanan tapi bisa dijual keluar kota, keluar pulau, itu kita bisa tahu nih, oke, banyak lah yang nyari di provinsi apa segala macam gitu. Odading, odading oleh, odading mang oleh, memang oleh namanya. Artinya odading itu apa? Gitu, kita nggak tahu. Di sini kita balik lagi ke slide. Ada beberapa yang kita bisa lakukan. Jadi misalnya kita pengen cari tahu nih, saya udah ada 3 kasus. Pengen tahu dong perbandingan ayam geprek sama boba. Jadi kita bisa langsung cari ayam geprek. Jadi fungsi dari Google Trend adalah selain tahu tren, sampai komparasi si keyword satu dan keyword lainnya. Ini ingat ya, kita basisnya keyword. Kenapa keyword? Karena basisnya yang dipakai di Google. Gitu. Misalnya kita pengen cari tahu nih, ayam geprek sama boba, bagusan mana sih kalau gue mau bikin bisnis? Tuh, jauh tuh boba yang lagi naik banget nih. Ayam geprek tuh munculnya di tahun 2017-an nih. Naik. Dia puncaknya di sekitar 2018-an pertengahan di bulan Mei. Terus stabil, sempat naik dikit di sini di 2019 setahun. Nah di sini baru boba ikutan naik. Boba tahun 2019-an. Naik. Sekarang boba lebih tinggi dari ayam geprek. Jadi kalau mau bisnis makanan, lebih ini saya nggak bilang lebih laku mana ya, tapi lebih ngetren mana? Ayam geprek apa boba? Boba dong. Kenapa? Karena ada datanya yang membuktikan pencarian orang terhadap boba itu lebih tinggi dibanding ayam geprek. Kita lihat juga nih legendnya. Kalau teman-teman pengen tahu nih provinsi apa sih yang nyari paling banyak, misalnya di sini interest for boba paling banyak di mana? Saya boba tuh paling banyak justru di ini, Di Sulawesi Utara, entah kenapa. baru tahu. Iya. Jadi, nah ini kita juga bisa tahu ayam geprek itu paling banyak query-nya apa? Query itu keyword pencariannya. Misalnya di sini bensu. Paling banyak kan bensu, emang bensu yang salah satu yang paling terkenal. Ini mie ayam geprek. Jadi kalau misalnya teman-teman jual ayam geprek juga bisa tahu nih paling ramai itu apa gitu. Ada mie ayam geprek, ada ayam geprek pedas, ayam geprek juara, ayam geprek Bandung, sebagainya. Kalau ke boba lebih banyak lagi. Ada si boba brown sugar, boba terdekat. Kita bisa tahu nih, kayak paling banyak tuh di Banten, Jawa Tengah dan sebagainya. Jadi ini bisa jadi insight buat teman-teman untuk cari tahu, terutama buat bisnis yang baru mulai itu bagusnya di mana, tempatnya jualannya di mana sih, terus di mana. Mungkin teman-teman ada yang mau coba ada satu keyword gitu ya Mas ya? Bisa, boleh.
yang mau dicek, kalau misalnya ada boleh nanti kita Ya coba kita cek cek juga bareng. di sini kan Mungkin langsung praktek bareng. boleh dimasukin di chat mau Chat mute atau aja, iya di kolom chat mau aja di coba. mute boleh juga. Iya, oke. Kalau ada pertanyaan juga udah mulai boleh sekarang ditaruh di kolom chat ya. Jadi nanti pada saat Q&A bisa langsung langsung kita tanya jawab sesuai dengan urutan kayak biasa gitu. Oke, silakan Mas Julian lanjut. Oke, eh, sambil kalau misalnya ada yang pengen dibahas nih biasanya saya punya beberapa contoh lagi. Jadi nih paling banyak tuh TV 24 inch apa TV 32 inch yang nyari? Ini pertanyaan yang mungkin tidak bisa dijawab kalau misalnya nggak ada Google. Jadi paling banyak tuh kalau misalnya kita punya baju TV, punya TV atau toko elektronik, lebih kita nggak bahas laku mungkin tapi lebih populer yang mana? TV 24 inch, kita lihat tren ini saya matiin dulu. Ini tren TV 24 inch dalam 5 tahun terakhir. Kita compare dengan TV 32. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Jadi TV 24 inch sama TV 32 inch itu lebih gede TV 32 inch dari ukuran dan dari pencarian. Kenapa? Mungkin kita bisa cari tahu kayak menebak-nebak hipotesis. Mungkin karena lebih tanggung mungkin harganya. Jadi 24 inch mungkin harganya lebih nggak jauh signifikan beda dibanding 24 gitu. Satu TV 45 inch ya, satu lagi. Ya. Kita coba cari TV 45 inch. Mana yang lebih? Nah, justru TV 45 inch itu lebih kecil lagi dibanding 32 dan 24. Jadi kita tahu nih yang paling rame itu yang mana sebenarnya. Orang kalau mau jualan bagusnya jualan yang mana sih kita komparasi produknya. Tadi ada yang Kalau jawab. kalau fashion tuh apa ya Mas ya? Kalau fashion itu maksud aku kalau keyword untuk usaha fashion ya, Nah, ini tuh kita harus keyword. tahu. Jadi Heeh, keywordnya itu sangat heeh. tergantung sama gimana cara orang pakai keyword Google. Ya, misalnya ini Mmm, Sis Olin masukin baju muslim. Kalau kita masukin baju muslim itu sangat iya, generik karena sangat semua generik ya. jadi kita harus tahu dari sisi keyword itu keyword tuh multi tafsir nggak dalam artian baju muslim ini bisa aja orang nyari model baju muslim, bisa jadi nyari toko baju muslim, bisa jadi cuma nyari ini marketplace misalnya. Iya, Tapi kita bisa atau lihat di sini fashion trend 2022 gitu kali ya? enggak kalau fashion trend. Kalau Jadi itu? cara kita ngeceknya adalah yang paling gampang kita masuk ke Google trend 2020. Heeh, Kita lihat nih pencariannya mhm, apa, sesuai nggak sama yang kita pengen. Kalau kayak gini kan mmm, sini bahasa Inggris semua kan, jadi kayaknya nggak iya, cocok gitu. iya iya Kalau iya. baju muslim ini masih nyambung karena Oh kalau iya, ngeliat pencariannya isinya barang-barang marketplace yang jualan. Jadi kan mmm, asumsinya mmm, gini, kalau misalnya Google aja masukin hasil pencarian baju muslim itu adalah orang-orang yang jualan baju muslim, berarti mmm, siapa kita sih buat kita ngejudge kalau orang yang baju muslim yang nyari baju muslim tuh nyari yang lain gitu. Google aja mhm, udah paling bener lah gitu. Jadi bisa nyari nih mhm, baju muslim gimana trennya. Tapi bagusnya kalau kita pakai Google Trend, ini trennya menarik nih kita bahas. Bagusnya adalah kita punya komparasi, jadi jangan cuma satu. Jadi kita bagi koko. mmm, Jadi mana? Nah, ini menarik nih. Trennya lumayan mirip. Dalam mhm, artian peak-nya selalu sama. Saya asumsikan kayaknya pas Ramadan. Ini mungkin bisa cek pas 2016 nih puasanya pas kapan. Ini kalau misalnya tahun mhm, lalu itu kan pas Mei. Ini kayaknya bener. Ini menarik nih dulu. 2016 banyak kan yang nyari baju muslim tapi baju kokonya dikit. Tapi pas tahun tuh makin banyak sebenarnya kalau kita perhatiin peak-nya nih. Kalau buat baju koko. Di mmm, tahun 2018 tuh makin naik peak-nya. 2019 naik, 2020 turun semuanya karena emang lagi pandemi. Tapi mungkin kalau udah pulih nih baju koko yang bisa lagi lebih naik lagi. Karena nih makanannya makin turun. mmm, oke.
koko baju muslim. Kue lebaran. Kue lebaran. Iya nggak sih? Kue Bisa. lebaran. Tapi kita harus compare sama produk yang kurang lebih sama. Ini juga sama. Biasanya Oh iya sama. yang cukup lucu Kelihatan banget ya bayi. perbedaannya tuh. Onesie. Kalau kue lebaran tuh dia kelihatan ya langsung apa sih? Dia udah ada apa? Udah ada season nih ya. Tuh, dari season. Jadi selalu ada Lihat deh seasonnya tuh. naik turun, naik turun. Iya iya Jadi iya. ini tipe bisnis yang Iya. dapat salesnya Ini gede. Mas, catering sehat tuh, Sisvera. Catering sehat. Catering sehat. Wah, ini lebih nggak beraturan. Biasanya kalau nggak beraturan gini, antara kita nggak nemu keyword yang tepat, atau emang pencariannya dikit. Jadi nggak kebentuk patternnya. Coba kita cari ya, catering sehat. Iya. Kebanyakan tuh apa? Oh, sorry, catering berarti pakai K. Ini dia, soalnya kalau di Google, kita catering pakai C sama catering pakai H itu beda. Hasilnya beda ya, benar. Beda. Jadi Iya. kita juga ini bisa disesuaikan nih buat kalau misalnya kita lagi bikin itu lebih gede ya C. Catering, kalau misalnya catering doang, catering diet. Saat kita matiin. Catering diet. Produk ramah lingkungan, berarti eco produk ya, produk ramah lingkungan. Ntar. Coba catering. Nah, catering doang banyak tuh. Jadi mungkin kalau catering saat itu spesifik. Coba kita catering doang, kita lihat nih. Kita bisa lihat di sini nih. Kita pengen tahu misalnya dari catering ini. Jadi kalau misalnya kita nyari sesuatu, terus hasilnya dikit, bisa jadi ada dua kemungkinan. Kita salah pakai keyword atau pencariannya emang dikit. Cara ngeceknya gimana? Kita pakai keyword. Di keyword tuh ada istilah keyword akarnya lah. Jadi kalau catering sehat, keyword akarnya itu catering. Di sini kan kelihatan catering kan sebenarnya tinggi, tapi catering sehatnya kecil. Jadi bisa jadi pencarian keyword catering sehatnya itu nggak banyak. Nah, ini lagi-lagi kita berkaca sama datanya Google doang ya. Jadi kita lihat nih di bawah. Paling banyak tuh orang nyari apa? Related queries-nya. Ini kayak udah ada brand-brandnya ternyata. Kulina, Tiga Darah, Lavina, Mayang, Aza, Baby Kitchen, catering nasi box, catering harian. Ya. Jadi tadi ada yang mau nanya tuh Mas, abis ini aja nggak apa-apa. Ya. Produk ramah lingkungan. Nanti aja selesai ini. Jadi tipe catering sehat itu mungkin nanti bisa di breakdown. Apakah misalnya orang nyari itu bukan dari sisi keyword catering sehat tapi dari brandnya. Harus dicari tahu nih Kulina, Tiga Darah, Lavina nih catering biasa apa catering sehat. Jadi dari sana kita bisa tahu nih pencarian tren. Karena kan ujung-ujungnya kita harus cari tahu, kita jangan ngeliat angka ini atau keyword, tapi siapa orang di baliknya. Kita harus nembak nih orang seperti apa yang nyari catering. Baru kita bisa menafsirkan angkanya. Kayak tadi misalnya kita bahas kue lebaran. Kita tahu nih orang yang nyari kue lebaran siapa. Orang yang pengen lebaran. Makanya mereka nyari pas lebaran doang. Sorry, kayaknya aku harus ganti. Sampai aku terdetek error. Jadi coba ganti browser dulu. Produk ramah lingkungan ya, Sis Enggra ini mau coba di cekin tuh. Di browser dulu. Produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan tuh tricky. Karena produk ramah lingkungan tuh mau apa? Produk ramah lingkungan banyak banget. Ini basisnya lagi-lagi keyword. Produk ramah lingkungan tuh contohnya apa ya? Misalnya nih, ini apa namanya sih? Eco friendly bag ya? Apa sih yang plastik daur ulang?
kalau misalnya kita masukin keyword yang nggak populer, nanti pencariannya dikit. Ah, Cari hmm. Indonesia. Jadi itu trikinya kalau misalnya pakai green tag. Green pack. Coba ya green tag. Nah, dikit nih. Gitu. Jadi kita harus tahu nih produk ramah lingkungan tuh apa. Hmm. Misalnya apa sih yang namanya sedotan straw, baking straw. Iya. Oh, sedotan daur ulang ya. Nah, misalnya baking straw. Itu jauh lebih banyak. Harus Kalau kita berarti cuma kita masukin, harus cari. misalnya kita masukin daur ulang, produk ramah lingkungan, ya nggak bakal muncul apapun, masih kecil pencapaiannya. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang nyari. Kita harus bayangkan orang yang di baliknya. Kita jangan jangan pakai keyword yang kepikiran sama otak kita doang. Karena kita bukan yang bakal beli. Tapi pakailah keyword yang sekiranya akan dipakai sama konsumen. Ada nggak kira-kira kalau misalnya kita bayangin orang nyari produk ramah lingkungan, gue pengen beli produk ramah lingkungan, ya nggak mungkin kan? Tapi mungkin mereka kepikiran kayak, oke, Oh iya iya. gue mungkin pengen cari Tas daur tas daur ulang. ulang, Iya iya. atau misalnya Sedotan stainless ya. betul gitu. Kalau produk ramah Hmm. lingkungan kan itu kan bagian dari brand yang pengen jualan doang kan, jadi kita nggak mikirin konsumennya Hmm. pengen jualan apa. Hmm. Gitu. Iya iya benar benar benar. Oke, coba lagi ya. Ada Oke. tadi Deddy Corbuzier sama Ivan Gunawan nih. Coba dong boleh mungkin di komen di bawah nih. Kira-kira paling populer siapa sih? Kita lihat trennya selama 5 tahun terakhir. Di tren mana? Deddy Corbuzier apa Ivan Gunawan? Dua-duanya sama trennya. Saya nggak tahu siapa sih. Ini saya belum Iya pernah nyari. iya. Mungkin ada yang boleh nebak dong. Coba. Siapa timnya Deddy, siapa timnya Igun? Tim Dedi. Coba percaya. Tim Dedi mungkin. Dedi Corbuzier. Ivan Gunawan. Mirip ya. Mirip kan? Tapi Mirip. perpanjangan berarti. Nih, secara overall paling lebih tinggi dari Corbuzier. Tapi dia mirip-mirip, jadi nggak terlalu beda jauh. Ada peak-peak tertentu di mana Ivan lebih terkenal. Jadi ini fungsinya buat apa sih Google Trend? Macam-macam kan. Kita bisa cari tahu apa sih konten. Karena digital kan kita harus cari tahu konten. Konten apa yang lagi rame. Misalnya kayak kemarin ada game Among Us. Iya. Imposter. Nih. Imposter ya. Menaik doang sekali, ini seorang main turun terus sekarang hilang. Tapi sehilang-hilangnya dia tetap lebih gede dibanding Deddy Corbuzier. Kebayang. Karena ini kan tren. Google Trend ini bisa dipakai buat apa? Kita bisa cari tahu opportunity dari sisi produk konten atau pengen tahu kayak apa yang terjadi di luar sana gitu. Kenapa kita bisa pakai ini? Karena nih basisnya adalah pencarian keyword. Jadi again, jangan pakai keyword yang kita pikir kita akan pakai, tapi pakai keyword yang menurut kita akan dipakai sama konsumen. Caranya gimana? Tadi cari aja keyword kita dari produk ramah lingkungan. Orang yang bakal beli produk ramah lingkungan kayak gini. Atau kalau ngeliat kayak gini kan malah orang yang mungkin pengen bisnis nih. Iya. Bukan audiens kita dong, bukan konsumen kita dong. Gitu. Nanti ada beberapa yang masukin kayak pengen nyari podcast kayak macam. Coba masukin di browser HP, ketik trends.google.com. Jadi kita bisa praktek nih, jangan cuma teman-teman yang lihat materi doang. Gitu. Kalau Google Trend, atau lihat dengan hashtag di Instagram atau TikTok nggak? Nggak, beda. Jadi nanti kita bahas di bagian setelah ini, cuman kita harus tahu nature-nya orang itu beda-beda. Kayak misalnya nih, saya
di semua sosmed karena kebetulan perusahaan saya emang salah satu dari itu. Cuman topeng yang saya pakai itu beda. Iya. Misalnya orang yang buka di IG itu adalah orang-orang yang mungkin menjaga image-nya. Oh, Gitu. Orangnya bisa oh, sama, oke. keyword yang dipakai Iya, sama nggak? Mungkin beda. iya, iya, Keyword iya, iya, hashtag-nya mungkin agak beda kan. Kalau di iya. Google kita jadi orang yang apa adanya aja karena kita asumsinya nggak ada orang yang ngejudge search history kita kan. Kalau di judge mungkin beda-beda nih cara cara nyarinya. Tapi kita Iya. asumsinya nggak ada yang ngejudge, Hmm. ya udah kita jadi orang yang biasa. Kalau misalnya Hmm. kita pindah ke LinkedIn, mungkin kita lebih formal. Kalau misalnya kita ke TikTok, mungkin kita nggak bakal tuh nyari produk. Mungkin kita nyarinya lebih ke konten dan sebagainya, tren. Hmm. Jadi teman-teman bisa pakai itu untuk Mas William, sorry dikit. Ini ada satu nih dari dari sisi Tinur Seha nih. Boleh sekali lagi terakhir sekalian apa informasin analisisnya tuh kolagen drink dengan herbal drink. Kolagen kolagen. drink dengan kolagen drink dengan herbal drink dan selama ini udah bisa lihat tapi kurang paham analisisnya katanya. Dan Oke, kita herbal kita drink. pasti Iya. dulu kolagen drink. Jadi Iya. setup di Google. Kita cari tahu Oke. nih kolagen drink nih orang nyari Hmm. sesuai nggak? Kayaknya Hmm. sesuai ya isinya produk semua. Hmm. Hmm. Ada yang pakai kolagen, pakai C, Mm-mm. ada yang pakai kolagen. Coba kita Hmm. cari ya. Jadi Berarti mungkin memang bahasa sesuai Indonesia aja sesuai kali dengan ya, Mas William keywordnya. ya. Heeh. Kita bisa Kolagen, compare. ya. Atau minuman Minuman kolagen. kolagen dan minuman herbal. Coba. Ya, minuman herbal berarti. Ini semuanya kan dikit kan. Mm-mm. Berarti kalau kayak gini kita nggak bisa pakai keyword ini. Iya, Kita harus iya pakai keyword benar. brandnya. Oh Misalnya tuh, misalnya apa apa ya? ya, Collagen herbal drink. drink Aku tuh. nggak tahu nih collagen drink yang terkenal. Kolagen drink, CCT, nggak apa-apa ditulis aja kira-kira apa yang saat ini. Kolagen drink itu, Ya, aku masuk. eh kalau kalau kayak HDI itu bukan herbal ya, yang madu-madu itu ya? Bukan Ya. herbal nih kalau itu. Jadi Heeh, heeh, tipsnya biasanya kalau misalnya kita nggak bisa ketemu trennya karena kekecilan, heeh, heeh, pastinya ini nyambung heeh. sama mungkin aku sekalian lanjut sama materi selanjutnya. Salah Boleh, satu boleh. kelemahan dari Google Trends itu adalah kita nggak tahu volume pencariannya. Benar nggak? Hmm. Kita nggak tahu Hmm. nih 1947 nih berapa Hmm. orang sih nyari? Hmm. 100, Hmm. 200, 300. Untuk cari tahunya adalah kita harus pakai tool yang lain. Hmm. Namanya toolnya itu sebenarnya ada banyak. Ada tool yang disediakan sama Google juga kalau misalnya kita ngiklan. Namanya Ads Google Keyword Planner. Teman, ini Hmm. tuh datanya sama dengan Google Keyword Planner, cuman dia Hmm. nggak perlu bikin akun iklan. Uber Suggest. Kita coba cari. Nah, ini jadi kita cari ini toolnya gratis jadi dia banyak pop up. Indonesia, kita cari nih collagen drink. Kita pengen tahu dong pencariannya per bulan berapa sih? Jadi tadi cuma menggambarkan tren, tapi kita pengen tahu volumenya juga nih. Ya, loading dikit ya. Nah, nanti dia dapat volume keywordnya. Nah, cukup gede ternyata. Dan 4.400 pencarian. Jadi dia terus kita bisa cari tahu nih. Oke, collagen drink di Indonesia itu ada 4.400 pencarian. Jadi gede nggak? Gede nih. Terus ini matrix buat kalau kita mau ngiklan. Jadi kalau nggak salah ada pertanyaan juga soal
Selamat malam. Kan mau Ramadan, biasanya banyak banget yang jualan kue, bla bla bla. Gimana caranya agar produk kita atau toko kita muncul di mesin pencarian supaya cepat dicari? Gitu. Jadi karena kita ngomongin ini, pertama kita harus tahu dulu eh, tren keywordnya. Kita mau muncul di keyword seperti apa? Setelah tahu tren, kita harus tahu juga nih volume keywordnya berapa. Volume keyword itu artinya berapa jumlah pencarian yang dihasilkan oleh keyword ini. Jadi di kasus ini ada 4.400 pencarian per bulan untuk collagen brain. Nah, setelah itu kita pilih nih di Google tuh ada 2 cabang. Ini cabang yang cukup umum di digital. Ada cabang yang organik, yang gratis, ada cabang yang bayar. Yang organik, namanya juga organik, pasti lebih susah karena kita harus nge-nurture pelan-pelan sebagainya. Sama kayak kita misalnya mau bikin Instagram tapi followernya benar-benar dari nol. Yang berbayar ya tergantung budget. Jadi dua-duanya mana yang bagus mana yang jelek tergantung kondisi teman-teman. Jadi di kasus ini teman-teman juga bisa memilih buat next step-nya gimana nih kalau misalnya alokasi duit buat investasi iklan buat muncul di keyword-keyword kayak gini. Gitu. Kalau misalnya pakai SEO tuh term buat kita muncul secara organik, bisa nggak? Bisa, tapi komponennya cukup advance buat orang yang baru pertama kali digital marketing. Karena kita harus tahu gimana cara Google mendeteksi, karena kita nggak bisa bayar buat dapat posisi paling atas kalau yang organik. Karena kalau misalnya iklan kan ketahuan nanti ada tag iklannya. Kenapa kayak gitu? Karena Google termasuk salah satu platform yang menjaga banget ekosistemnya. Dia mau website yang paling relevan yang muncul. Karena Google kan bukan website kayak Shopee atau Tokopedia tempat jualan, tapi dia tempat informasi. Gitu. Jadi balik ke tadi, ini aku jawab sekaligus 2 pertanyaan. Tadi bahas soal kolagen. Apakah kolagen trennya bagus? Kalau ngeliat dari Google Trend, dia sebenarnya trennya, ini saya matiin dulu ya. Trennya sebenarnya oke. Karena ada pencarian yang walaupun nggak stabil, tapi ada. Tapi kalau ngeliat dari jumlah pencarian keywordnya, ini cukup gede, 4.400. Artinya, ada 4.400 orang yang mencari kolagen brain. Masalahnya adalah, kita harus tahu, tadi pasti kita nyari kolagen brain, ini banyak banget iklannya. Bukan banyak lagi, banyak banget. Ini kita hitung ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ke bawah nggak ada. 10 iklan. Dan sekarang pas kita muncul tuh langsung iklan semua. Apakah bagus kita masuk ke kompetisi 4.400 pencarian per bulan, tapi udah sebanyak ini brandnya. Gitu. Itu yang perlu di-consider juga. Belum lagi kalau kita masuk ke platform lain, di sosmed lebih banyak lagi. Gitu. Kurang lebih itu. Nah, jadi kita tadi kan kita bahas Google Trend, kita terakhir bahas tentang keyword planner, kita bisa cari tahu volume pencarian. Yang ini nggak kalah pentingnya dibanding tahu tren. Oke, misalnya tadi kita bahas ayam geprek, kita pengen tahu nih pencarian ayam geprek berapa sih per bulan. Tuh. Ada 165 pencarian per bulan. 65.000 ya, buat ayam geprek. Gede nggak? Gede banget. Nih, dia bisa breakdown keywordnya. Ayam geprek terdekat, terus ayam geprek master, ayam geprek terdekat dari lokasi saya. Nah, kalau kita ngeliat dari sini ya, apa sih artinya ini? Artinya apa? Orang yang beli ayam geprek itu masih peduli dengan lokasi dong. Dia mau nyari yang paling dekat lokasi. Jadi nggak peduli mau bisnisnya online. Lokasi juga tetap penting untuk tipe makanan kayak gini, yang orang peduli dengan dekat. Ini mungkin tipe makanan yang orang nggak mikir. Rasanya mungkin konsisten semuanya, tapi pengennya cepet nyampe. Makanya dia nyari yang dekat. Jadi kita harus nebak nih, kenapa orang buru yang dekat sih? Tuh. Ini insight-insight yang mungkin bisa didapatkan oleh teman-teman juga gitu. Seperti tool-toolnya. Nanti kita bakal share teman-teman bisa pakai juga toolnya. Ini cari aja di Google. Uber Suggest. Tuh.
Jadi buat Google kurang lebih itu yang paling penting. Jadi dari sisi tren sama dari sisi volumenya. Jadi di sini kita bisa menggambarkan setidaknya insight Iya, iya. tentang siapa yang mencari behavior yang seperti apa dan sebagainya. Berarti Lanjut kalau ya. kita bikin keywords Kita itu kita harus benar-benar tahu dulu ya Mas ya. Kalau mau nyari keywords itu benar-benar nggak bisa keywordsnya yang apa harus mengerucut ya Mas keywordsnya. Jadi jangan sampai secara umum dan hindarin bahasa Inggris juga ya Mas ya berarti ya. ya Iya nggak tergantung sih? sebenarnya kalau bahasa Inggris, tergantung Tergantung penjualan audiensnya. kita. Kalau Benar misalnya kita target pengen sama. cari Mm, audiensnya bahasa Inggris, audiens bahasa Inggris. mm, oke. Gitu. Tergantung Jadi audiens, produk juga ya Mas ya berarti ya. tuh keywordnya penting. Jadi Iya, kita iya. paling gampang ya kalau aku biasanya ngajarin ke teman-teman bisnis Mm, UKM tuh posisikan diri sendiri sebagai orang yang mau nyari produknya. Kita bakal pakai keyword apa sih? Misalnya nih kita mau pakai, mm, saya mau nyari boots. Uh, saya nggak kenal bootsnya. Mungkin saya pakai keyword sepatu boots mm, terbaik mm, atau mm, itu boots lokal. Nah nanti kita lihat tuh gaya-gayanya gimana gitu, trennya gimana sih. mm. Jadilah jadilah pembeli terbaik di bisnisnya. Iya. Jadi kita bisa dan kita nggak boleh bias juga kayak oke, ini kayaknya produk gue paling bagus lah, kenapa nggak orang beli, berarti orang-orangnya nggak ngerti gitu. Nggak bisa gitu juga karena kalau digital kita harus ngelihat ngebaca marketnya. Iya, iya, oke. Tuh. Ah, Oke, Oke, eh, lanjut. lanjut ya. Mm-mm. Ini kita bahas Instagram. Mungkin sebelum kita bahas Instagram, kita tebak-tebakan dulu nih. Akun terbesar di Instagram untuk ini ya, orang Indonesia ya. Siapa sih? Hmm. Ada yang bisa nebak? Hmm. Raffi Ahmad. Clue-nya artis. Mungkin teman-teman ada nggak di chat Raffi Ahmad mungkin ada masuk, yang mau masuk. ngomong ya. Raffi Ahmad mungkin ya. Terus kalau kalau Mungkin makanan bisa kalau misalnya UKM mungkin Bittersweet by Najla ya? Iya nggak sih? salah satunya ya. Kalau dia Iya, cukup gede. salah satunya. Tuh. Ini kalau Coba ini dia deh. se-Indonesia paling gede siapa? Yang saya rekap. Oke, jadi Eh, artis tiga-tiganya ada tiga top 3. Saya masukin tiga-tiganya artis. ya, boleh, boleh, boleh. Ini siapa nih? Ada yang Lesti ngomong nih. Kejora. Lesti Kejora. Oh iya, Raffi Saya nggak tahu Nagita, ada Lesti siapa. Saya Korea. nggak. Lesti Raffi Kejora Nagita ada. udah pasti masuk lah. Iya, iya, iya. Oke. Lesti Kejora tapi nggak ada di sini. Ada yang bisa nebak lagi mungkin? Artisnya terkenal kok, baru-baru ini dia bikin Bikin apa? bukan sensasi juga, tapi sering muncul di TV lah. Sering muncul di TV. Aduh, nggak Sering banyak tahu. program. Udah jangan Nikita nonton TV nih kayak Mirzani. ini. Nikita Oh, Mirzani. Ayu Ting Ayu Ting, Ting Baim Ting. Wong. Oh. Ayu Ting Ting benar. Ting Ting benar. Terakhir apa nih? Berarti Ayu Ting Ting, Raffi Nagita ya? Terakhir. Tadi ya, udah 2 ya? Ya, Ayu Ting Ting, Raffi Nagita. Terakhir, Eh, Ayu Ting Ting nih, 46,9 juta. Luna Maya? Enggak ya Luna Maya ya. Namanya kok nggak salah masuk top 5, tapi dia enggak. Kedua Raffi Nagita. Ketiga nih. Nomor 3 ini siapa? Nomor 1 dan Siapa 2 ini ya? benar. Nah, Ya, bisa nebak nggak? Gisel. Michelle. Bukan, belum. Masih kalah sama Mbak Satu ini masih kalah. Mbak Satu. Nih, ada clue-nya nih, cewek. Nggak tahu aku siapa ya. Coba siapa Mas? Amanda. Incas. Incas. Princess Bener dong. Syahrini. Princess Syahrini, ingat loh. Oh bener. 34,9. Jadi Princess top 3 Syahrini. di Indonesia itu adalah Ayu Ting Ting, Raffi Nagita. Mm-mm. Raffi Nagita nggak fair sebenarnya, 2 orang. Nah, ada Raffi Mm-mm. sama Nagita. Sama Princess Syahrini. Kita nggak bahas dari sisi brand dulu, tapi kita bahas dari sisi orangnya. Ini kan artinya ada 46,9 juta orang Indonesia yang follow satu artis. Gak mungkin orang bule kan? Iya, Follow pasti Ayu ya Nggak kenal nyampur, juga. benar. Dari Malaysia juga Pengguna mungkin ada, Instagram, ya kan? Iya. pengguna Instagram dari Indonesia tuh setauku ya, itu ada sekitar 150 jutaan. Setauku. Dari data terakhir. Jadi ada sepertiga. Nih kalau kita asumsiin sepertiga sampai seperempat orang Indonesia, 25%-nya itu follow Ayu Ting Ting. Gila. Itu artinya apa sih? Artinya orang tuh
masuk ke Instagram tuh dengan intensi yang sangat kuat secara general. Pengganti akun gosip, entertainment lah secara keseluruhan. Kita harus sebagai brand itu kita harus cermat mencari konten-konten seperti apa. Masuk aku nggak kebetulan, ya dong, banyak dong. Kan kita nggak ngomong fake follower di sini, tapi kita ngomong follower doang. Cuman sebagai brand kita harus ngapain dong? Kalau kita tahu Instagram tuh tempatnya kayak gitu. Sama kayak tadi kita ngomongin Google. Kita cari tahu Google kan kita cari tahu dulu trennya ngapain. Orang-orang tuh ngapain di sana. Di Instagram kita juga sama nih. Kita harus tahu dulu nih peraturan permainannya gimana, playing field-nya gimana sih. Jadi kita coba bandingin ya. Ini aku masukin beberapa brand yang head to head, biasanya dibilang orang head to head. Terus kita lihat strategi sosial medianya. Ini ada Traveloka sama Tiket.com. Kira-kira menurut teman-teman ada yang beda nggak dari Traveloka sama Tiket.com dari sisi postnya? Kalau dari sisi post itu, kalau menurut aku, kalau Tiket.com lebih edukatif ya kayaknya ya. Tapi kalau maksudnya lebih kayak ke artikel kalau yang Tiket.com. Tapi kalau kayak Traveloka dia relate artikel yang relate ke promosinya dia ya kalau Traveloka. Mostly ya Mas, maksudnya kalau aku baca ya. Mungkin teman-teman ada yang punya insight lagi? Itu, ya, kalau misalnya ada yang punya insight, feel free ya. Kita buka Traveloka deh. Instagram.com/Traveloka. Traveloka itu terakhir aku cek, itu salah satu brand yang nggak pernah promosi di Instagram. Dia nggak pernah mention soal jual tiket segala macam. Ini sebelum pandemi, kita lihat sekarang dia banget. Tapi tiket.com iya lebih ke edukatif biasanya. Dia lebih ke ngasih tahu segala macam. Seriannya agak pelan internetnya. Cuman Traveloka ini brand yang sangat main aman di Instagram. Jadi dia benar-benar ganti wifi. Nah, kelihatan. Muncul tentang pos-pos jualan. Nggak bisa klik. Cuman dia lebih banyak soal jalan-jalannya dong. Padahal Traveloka paling banyak apa sih? Paling banyak soal beli tiket kan. Itu bisnis utama mereka. Jadi Instagram itu digunakan sebagai sarana atau channel buat men-trigger orang pengen liburan. Iya. Jadi kalau misalnya orang udah pengen liburan, ingatnya siapa? Traveloka. Itu asosiasi yang pengen diciptakan. Key message-nya yang pengen dia deliver kayak gitu ya kalau Traveloka ya. Ya. Message Jadi, yang di ini. Jadi kalau misalnya dia nggak perlu jualan gitu. Beda sama platform-platform yang mungkin jual tiket yang lain. Kalau misalnya bahas tentang tiket, mungkin dia harus jualan tiket dan sebagainya. Tapi Traveloka udah kayak ini tuh full branding aja gitu. Dia nggak perlu jualan. Mungkin jualannya sekali-sekali nih pay later. Gitu. Kalau tiket tuh tiket kok. Tiket lebih banyak ininya edukasinya gitu. Cara itu keliling Bali sebagainya. Jadi kalau buat perusahaan di travel, mereka banyak pakai ini, banyak pakai sosial media buat nggak langsung jualan, tapi dia mimik dengan orang-orang yang di Instagram yang suka entertainment, suka ngeliat foto-foto orang liburan dan sebagainya. Kan banyak banget kan orang-orang kayak gitu. Dia menyesuaikan dengan itu. Nah, ini ada perusahaan lagi, ada Gojek sama Grab. Gojek sama Grab gayanya agak-agak mirip. Jadi yang satu bahas tentang
banyak kan kuis, activation segala macam, campaign meme gitu. Grab juga akhir-akhir ini sama. Jadi ini tipe post yang bisa juga mungkin diamati sama teman-teman yang pengen cari tahu ide-ide post seperti apa lagi yang cocok gitu. Ini lebih ke meme, biasanya meme, kuis dan sebagainya gitu. Di sini kan ini kan banyak, dia lagi banyak pakai influencer. Ini salah satunya ini artis TikTok kebanyakan. Tuh. Ini ada bank, digital bank. Ini agak-agak mirip kan gayanya, plain segala macam gitu. Terus lebih ke kalau di digital bank itu dia banyak post-postnya masih soal jualan. Jadi uh, ini ada soal split salary tapi masih nyambung sama produknya dan sebagainya. Ini juga ada nih pencatatan cash free sebagainya. Nah, jadi kita harus tahu nih di industri kita kalau di Instagram itu paling banyak postnya tipe seperti apa, yang bagus-bagus kayak gimana. Ini pentingnya kita kalau di Instagram tuh benchmark, kita lihat nih orang lain tuh ngapain sih. Misalnya nih teman-teman jualan tadi fashion muslim, orang-orang fashion muslim tuh kebanyakan gimana sih, kita menyesuaikan mata audiens dengan kita gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang nggak banyak, misalnya nih industri yang paling banyak orang jualan properti, semua orang langsung jualan aja, itu kan tipe yang secara natural kita gampang buat masukin produk sebagainya. Misalnya masukin dulu, aku pernah riset rumah 123 itu isinya katalog doang kalau nggak salah. Tahu sekarang masih nggak? Oh, sekarang udah beli. Dulu tuh isinya benar-benar katalog gitu. Katalognya tuh benar-benar katalog tok OLX. Kalau contoh bisnis UKM ada nggak kok? eh Kalau UKM itu kita harus cari tahu tuh, misalnya tadi fashion muslim, kita coba benchmark nih. Jadi step pertama adalah coba cari tahu dulu si brand yang, sorry, orang tuh biasanya ngeliat post seperti apa sih. Misalnya nih, kalau misalnya di fashion ya, aku bisa bilang kalau di TikTok tuh banyak banget gaya-gaya fashion yang pakai lagu, terus mereka ganti-ganti Iya, switch baju. switch baju, terus sesuai Iya, dengan ketukan. Nah, kita iya. harus tahu nih, yang common tuh apa, yang umum tuh apa, yang umum kayak gitu kan. Terus kita nanti sesuaiin sama gaya kita sendiri. Tapi kita nggak bisa terlalu jauh gitu bedanya. Kayak misalnya uh, kita, misalnya nih, aku ngomongin TikTok karena aku akhir-akhir ini banyak nontonnya di TikTok. Kita mau jualan fashion, tapi kita pakai meme. Gitu. Meme juga mungkin nggak lucu. Itu bakal jauh kurang efektif dibanding kita cuma switch baju doang. Ya, gitu. Jadi sebenarnya key message dari sini adalah kita perlu tahu nih nature industrinya itu di platform, satu terutama di Instagram, itu postnya seperti apa. Atau misalnya kalau jualan itu kebanyakan ditutup tutup akunnya gitu. Itu kita harus pelajari kenapa dia melakukan itu. Dan yang paling gampang ngelihatnya adalah kita lihat dari komen-komennya. Tipe-tipe komen itu tipe-tipe komen seperti apa sih? Apakah dia banyak komplain, apakah dia menangani customer dari sana dan sebagainya gitu. Mungkin apakah banyak post promosi dibanding post edukasinya. Kan kalau brand kan, kalau UKM banyak kan pengennya jualan dulu baru edukasi. Tapi kita harus tahu nih kebanyakan orang tuh gimana di luar gitu. Jadi kita poin esensinya adalah misalnya di travel, kita harus tahu nih brand gedenya tuh kayak gini loh. Kita brand kecilnya yang berusaha ngambil porsi pie-nya dari brand gede ini, itu kita harus tahu nih orang-orang tuh terbiasa melihat kualitas konten seperti ini. Kalau misalnya kita mau bikin bisnis travel, kalau misalnya kita mau bikin bisnis yang berhubungan sama keuangan kayak gini, jadi kita harus lakuin benchmark kurang lebih gitu. Jadi ini aku lanjut dikit, apa sih perbedaan pengguna Google sama IG? Cukup signifikan bedanya. Range-nya cukup jauh. Di Google, kita tuh kita bisa melakukan banyak sekali hal. Dari sisi nyari informasi, dari sisi tadi nyari tentang politik, nyari tentang ekonomi, nyari tentang produk, nyari tentang apapun, bisa di Google. Tapi dia jadinya tersebar dari keyword.
Yang dibutuhkan adalah kita memahami keyword. Di Instagram, kita memahami Instagram tuh orang-orang yang senang cari entertainment. Entertainmentnya macam-macam ya. Entertainment dalam artian gosip itu menurut sebagian orang entertainment. Konten edukatif itu sebagian orang entertainment. Kita harus cari tahu nih entertainmentnya tuh apa. Entertainment menurut audiens yang kita pengen. Entertainment menurut audiens yang travel adalah foto-foto traveling. Kalau ada foto-foto traveling yang bagus banget, orang itu pasti like, pasti follow. Tapi kalau enggak, ya B aja. Tapi kalau buat orang-orang yang misalnya seneng diskon, entertainmentnya apa ya dapat diskon. Gitu. Jadi kita harus tahu nih nature penggunanya itu gimana. Jadi walaupun orangnya sama, ini key message-nya. Walaupun orang di baliknya itu sama, tetap orang juga, tetap orang sama. Misalnya kayak saya di Google sama di Instagram tuh beda persona, tapi perilakunya tuh beda-beda karena persona yang kita pasang tuh beda. Kita masuk ke platform itu kita expect sesuatu dari platform itu. Yang paling penting adalah nggak ada orang yang expect masuk ke platform buat dapat promosi, itu udah pasti nggak ada gitu, kecuali emang kita sudah pelanggan setianya. Tapi kalau buat brand baru, kita nggak bisa expect orang happy melihat promosi kita, karena orang masuk ke platform itu bukan nyari promosi, kecuali emang dia mau nyari promosi gitu. Dia nyarinya sesuatu yang punya value buat audiensnya sendiri gitu. Oke, Oke. belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Ya, pertanyaannya nanti kita compile terakhir aja ya. Boleh. Jadi Nah. gimana sih cara mulai? Macam-macam kan cara mulainya. Kalau yang perlu di-highlight adalah digital marketing ini ilmu yang terus berkembang, tadi sempat dibahas di awal, dan relatif baru. Mungkin belum cukup lama lah, belum bisa dikompar sama ilmu-ilmu lain, dan belum ada, setahu saya belum ada kuliahnya, atau udah ada mungkin tapi dikit. Sebenarnya pas zaman saya dulu sih nggak ada. Jadi cara mulainya agak membingungkan. Kita mau mulai dari mana nih? Kalau terutama buat brand, brand harus punya kapabilitas seperti apa sih? Atau harus belajar apa sih supaya khatam lah di digital marketing dengan semua dinamikanya. Jadi yang pertama yang harus dipahami adalah nggak ada Swiss Army knife, Swiss knife army gitu nggak ada. Maksudnya apa sih, pisau serbaguna tuh nggak ada. Nggak ada satu orang yang pasti bisa semuanya, karena digital marketing itu berhubungan dengan banyak komponen untuk mulai. Jadi kalau misalnya suka masuk ke atau mencari orang yang pengennya ngerti sosmed tapi ngerti desain segala macam, bisa post juga, bisa bikin caption, teman-teman harus sadar itu tuh butuh keahlian yang berbeda. Keahliannya apa sih secara umum, kita bisa bahas di sini. Ini framework yang dipakai sama perusahaan saya sebelumnya, Talk Digital, itu ahli strategi pemasaran digital tuh orang seperti apa sih. Jadi pertama dia harus ngerti strategi bisnis dan pemasaran. Kenapa? Karena buat bikin ini digital marketing, jadi dia harus ngerti bisnisnya gimana, orang lain tuh bikin promo apa, trennya gimana dan sebagainya. Tapi ngerti itu doang cukup nggak buat digital marketing? Nggak cukup. Dia harus ngerti juga media digitalnya apa. Tadi kita sentuh tentang media digital. Media digital tuh soal gimana caranya kita bisa tahu tren, misalnya sekarang orang lagi rame tren A, tren B, tren C, dan sebagainya. Medianya apa sih, media baru seperti apa, dan sebagainya. Terus sensitivitas tren ini nyambung nih ke bawah. Jadi pertama tuh bahas tentang medianya. Media yang berkembang apa aja, ada SEO, ada email, ada WhatsApp, ada trennya juga. Kita harus sensitif nih. Tren yang sekarang ada, tren yang akan datang ada seperti apa. Dengan tool-tool yang tersedia, tadi kita bahas Google Trend, buat tahu tren juga. Terus keempat, kemampuan analitik dan analisis data. Jadi tadi kita bahas tentang Uber saja keluar angka volume keywordnya, kita bahas tentang tren, terus kita harus punya kemampuan buat menganalisis itu. Dan yang tentunya terakhir adalah kreativitas dan inovasi. Karena ini domain marketing. Kalau teman-teman perhatiin, marketing tuh domain yang tidak ada standarnya. Karena kalau ada standarnya, tinggal
justru orang pengen belokin supaya dia kelihatan beda. Tuh, marketing itu ilmu yang sangat kreatif walaupun majemuk. Nah, 5 ini adalah komponen yang harus dimiliki. Nggak harus ke satu orang, tapi ke fungsi digital marketingnya supaya dia jalan. Fungsi itu maksudnya bisa beberapa orang, bisa satu orang, bisa 2 orang, sebagainya. Tapi timnya itu harus punya ini. Makanya beberapa bisnis kecil itu tanda kutip mengoutsource 5 kemampuan ini ke orang lain yang dianggap lebih capable gitu, atau tim atau agensi lebih capable. Tuh, kita bahas, kok kepotong. Ya, ini kepotong, cuman pemahaman media digital tuh kita harus bahas kayak misalnya kita bikin content plan ujung-ujungnya. Nanti misalnya kita pengen di Instagram kita pengen bikin content plan, kita pengen ada quotes, pengen ada video, di Twitter kita pengen ada apa, di YouTube pengen ada apa. Kita harus tahu nih media masing-masing tuh punya preferensi post seperti apa, kapabilitasnya seperti apa gitu. Misalnya kayak maksimal durasi videonya seperti apa, supaya bagus kayak gimana, bikin video itu yang bagus gimana, dan sebagainya gitu. Itu pemahaman dia dan digital. Kedua, strategi bisnis dan pemasaran, teman-teman tuh harus tahu. Ini tadi kita bahas kilas kompetitor tuh ngapain aja sih? Orang lain ngapain aja? Mereka ngelakuin post seperti apa, mereka ngelakuin promosi seperti apa, mereka pakai channel tertentu seperti apa. Kayak tadi misalnya kita bahas travel. Orang-orang di Instagram, kalau kita lihat travel-travel kecil tuh banyak yang jualan doang. Tapi tahu nggak sih kalau travel-travel gede itu banyak kan mereka nggak jualan, cuman bikin post yang bagus doang terus orang nanti tahu bisa beli di mana. Itu kan mengetahui strategi secara keseluruhan. Sensitivitas tren. Jadi kita tahu nih kayak oke, bentar lagi Ramadan, apa yang bakal ngetren nih? Tadi kita bahas Google Trend kan. Baju bayi misalnya, atau kue lebaran, atau misalnya ketupat, atau misalnya sekarang nih, ada nggak solusi yang kita bisa tawarin buat orang-orang yang nggak bisa mudik, karena nggak boleh mudik kan. Angle-nya kita gimana nih? Gitu. Kita mau bikin apa nih supaya rame? Gitu. Nah, itu tren. Kayak ini dulu, ini salah satu marketplace yang cukup terkenal dulu, zaman sekarang udah redup. Dia bikin diskon 99%. Langsung tuh dalam beberapa bulan brand awareness-nya terkenal. Langsung orang tahu sama brandnya. Mungkin kalau teman-teman cukup sensitif, inget brand ini, marketplace ini. Ini contoh lain, Uber, brand yang sudah tidak ada juga. Dia bikin promo kayak gini, sebagainya. Ini ada Harbolnas. Yang ini kemampuan analitik dan analisis data. Jadi analitik dan analisis data tuh terdiri dari banyak tahap. Buat teman-teman di sini jangan khawatir, ini tuh domain yang secara naturalnya itu butuh jam terbang untuk belajar. Kayak tadi ada beberapa pertanyaan soal gimana cara analisisnya. Analitik dan analisis itu cukup panjang, tapi teman-teman bisa coba hack itu dengan cara sering-sering ngeliat datanya, sering-sering ngeliat trennya, sering-sering mantengin kompetitor. Kalau dari saya sendiri itu saya lebih cepat memahami datanya karena saya sering lihat datanya dan tahu datanya berubah seiring waktu. Gitu. Jadi kalau di tahapan analytics itu ada kita collect dulu datanya, kita simpan, kita bersihin, baru kita analisis. Kalau kita pakai tool-tool kayak Google Trend, buat suggest itu di bagian collection, storing sama cleaningnya itu udah beres, udah bersih. Kita tinggal analisis doang. Tapi misalnya kita pengen pakai Instagram. Instagram kan kemampuan analitiknya walaupun ada terbatas. Cuman 7 hari terakhir kalau nggak salah. Nah itu kan kita harus catat manual tuh. Biasanya kalau saya di tim dulu di bagian waktu masih manage di agensi, kita catat tuh per 7 hari sekali. Berapa orang yang pernah visit, berapa likes-nya, sebagainya. Nanti kita simpan, terus kita bersihin. Jadi collection, storing, cleaning, baru kita analisis. Gitu. Jadi 1, 2, 3 nih bagian tugasnya lah, PR-nya. Ini bagian analisisnya baru. Dan ini tuh perlu dilakukan buat beberapa platform yang secara nature nggak banyak ngasih data. Kayak misalnya TikTok. TikTok belum, kita mungkin harus ngelakuin sedikit manual buat nge-track
datanya, dan itu perlu dilakukan gitu buat kita bisa analisis ke depannya mau ngapain. Jadi keep in mind, walaupun data di digital marketing itu tersedia sangat banyak, nggak semuanya datanya tersimpan, ada yang langsung dihapus, dan nggak semuanya itu rapih datanya. Jadi kita tetap harus ngerapiin sendiri. Mirip kayak kita kalau rekap penjualan lah. Yang ini terus kita bahas tentang kemampuan kreativitas dan inovasi. Jadi di kasus ini kita bahas tentang video ini. Hi. Sorry. Hi, baby boy. Ini videonya Somebody's got a orangnya kedengeran kan? stinky woo. I'm gonna need some backup on this one. Guys? Ini suaranya kedengeran kan? Kedengeran. Got a stinky booty. It's a stinky booty. It's so stinky. And Daddy's gonna clean it up. Oh, hey, Chrissy. Must we do this every time? Nah, ini salah satu bentuk campaign dari Pampers, brand luar. Intinya apa sih? Kreativitas sama inovasi itu kita harus bisa memberikan sesuatu yang beda ke market. Kalau misalnya kita jualan snip yang paling simple deh. Kalau Pampers itu identik dengan apa sih? Anak bayi tentunya, sama ibu-ibu. Karena nggak mungkin di dalam bayangan kita bapak-bapak yang ganti Pampers, kebanyakan ibu-ibu. Nah, ini dia ubah gitu. Campaign-nya adalah cowok-cowok maco, bertato, suaranya merdu, ganti Pampers anaknya, dan rame-rame lagi. Dan ini viral jadinya, karena kita bisa ngasih sesuatu yang beda, kreatif, gitu, ngasih inovasi. Kreatif sama inovasi ini tergantung dari cara kita, sesering apa kita bisa ngelihat sesuatu dan kita ubah gitu. Ini agak tricky buat diajarin karena biasanya di kasus-kasus kayak gini, kalau kita ambil contoh brand-brand yang gede, itu mereka ngambil atau memperkerjakan orang-orang dengan tingkat kreativitas tertentu. Tapi kalau buat kita yang dari UKM, caranya gimana sih? Kita bisa coba cek sama, kalau saya sih secara gampang, kita jualan kue, kita cari tahu nih orang-orang di luar negeri itu jual kue itu gimana sih cara jualnya. Nah, coba cari tahu nggak, misalnya orang-orang, misalnya market kita mirip dengan Malaysia, orang-orang yang jual kue di Malaysia itu gimana sih cara jualnya? Mereka jualan pakai apa sih? Mereka kira-kira postnya seperti apa sih? Desainnya seperti apa sih? Pernah nggak coba benchmark ke sana? Misalnya pengen jual fashion muslim, kira-kira orang di Arab tuh jual fashion muslim tuh kayak gimana sih caranya? Gimana cara mereka menyampaikan pesannya ke konsumen? Jadi yang paling sederhana adalah kita mau memperluas wawasan kita. Jadi kita pakai HP ini bukan cuma buat jualan, tapi juga ngelihat orang lain. Bahkan kalau mau ekstra, bikin satu second account, untuk misalnya teman-teman udah punya second account-nya jangan dipakai buat stalking artis, orang beturah gitu, tapi stalking lah kompetitor, stalking lah brand-brand yang bagus di luar yang jualannya sama. Jadi makin terasah kotaknya gitu. Hi, Jadi baby. ini quotes yang bagus banget menurut aku tentang marketing. Just because you are the loudest doesn't make you right. Jadi bukan, kalau kita cuma yang paling berisik doang, bukan berarti kita benar, dan bukan berarti orang ngerasa kita benar juga. Ini banyak yang dilakukan sama orang-orang yang mungkin baru terjun di digital gitu. Misalnya bikin Instagram, yaudahlah kita bikin postnya aja, isinya apa? Promosi aja lah, misalnya kayak carousel aja lah gitu, tanpa ada strategi khusus. Yang penting berisik aja gitu kelihatan. Tapi itu belum tentu bagus gitu. Mungkin kita bisa ngambil approach yang lebih perlahan, kita coba lihat dengan pelan-pelan gimana caranya orang melakukan marketing di industri itu, dan kita lihat
gitu, dibanding kita cuma berisik doang, jadi noise doang gitu, orang nggak ngerti kita juga. Nah, common pitfalls-nya adalah apa? Apa sih yang bisa membuat teman-teman mungkin lengah atau melakukan kesalahan dalam terjun ke digital marketing? Kita bahas ada beberapa contoh. Jadi ini namanya shiny object syndrome. Kalau shiny object tuh kayak misalnya kucing ngeliatin barang-barang berkilau, misalnya kalau di kartun tuh burung gagak suka ngambil barang-barang berkilau, dia langsung ambil itu. Intinya apapun yang berkilau langsung diambil. Manusia juga punya kayak gitu. Kalau misalnya kita ngeliat kayak sepeda lipat tadi kita bahas, orang-orang ngeliatnya sebagai shiny object syndrome. Karena ya mungkin setelah dibeli sekarang nggak dipakai lagi gitu. Nggak banyak yang selalu pakai. Nah ini contohnya di komik ini nih. Kita mau bikin apa nih campaign-nya? Kita mau digital pokoknya. Digital loh, Facebook, YouTube, mobile app, kita mau bikin mobile app, kita bikin Pinterest. Kita mau ngapain di channelnya? Nggak tahu lah, ntar aja deh pikirnya. Nah, ini banyak banget dipakai dan terjadi. Jadi kebanyakan brand cuma pengen muncul doang karena lagi hype. Ini selalu saya ingetin kalau misalnya masuk ke TikTok juga. Jangan cuma ngeliat hype-nya doang, tapi harus tahu juga nih di dalam tuh mau ngapain. Gitu. Karena platformnya walaupun hype, ya kalau cuma ngikutin hype-nya doang nggak bakal jadi apa-apa juga. Gitu. Kita tetap harus pelajarin, kita harus tahu kita tujuannya apa segala macam. Ini shiny object syndrome. Jadi perhatikan kalau misalnya teman-teman udah mulai ngerasa terlalu hype, tapi nggak tahu mau ngapain sebenarnya, yang penting rame doang, itu biasanya nggak jadi apa-apa juga. Nih, lack of objective. Nggak ada tujuan spesifik. Jadi biasanya teman-teman cuma pengen masuk doang, pengen dapat pengen awareness doang, tapi nggak tahu awareness seperti apa. Pengen muncul doang di IG, pengen viral doang. Biasanya ini paling sering. Pengennya viral doang. Tapi viral tuh maksudnya buat apa gitu? Misalnya kalau teman-teman perhatiin banyak banget campaign-campaign viral dari brand-brand yang udah nggak jadi apa-apa. Kayak misalnya kalau teman-teman ingat kasusnya Indo Es Krim, dia pernah bikin iklan yang kayak Angling Dharma gitu, naga terbang gitu. Apakah jadi membuat kita pengen beli Indo Es Krim? Enggak juga. Karena kita cuma tahu brandnya tapi nggak tertarik. Jadi teman-teman harus define secara spesifik objektifnya mau ngapain nih. Dan ada timeline-nya juga, misalnya kayak oke, pengen dapat sales mungkin, tapi kita coba dulu deh awareness dulu di ini biar orang tahu sama kita. Gitu. Jadi harus cukup realistis plan objektifnya juga. Nih, promotion first content later. Ini banyak dilakukan sama teman-teman yang mungkin baru pertama kali masuk. Ini contohnya adalah ini misalnya ada orang sales training. Nebel, jangan pernah menjual ke konsumen. Buatlah konsumen yang pengen beli sendiri. Jadi salesnya harus kayak sok-sokan gitu. Jadi ujung-ujungnya si salesnya minta kayak lu harus mohon-mohon dulu baru gue mau jual produknya. Ini di kasus digital mungkin agak kebalik. Dimana kalau di digital kita jual, kontennya belakangan. Apalagi kalau misalnya di Instagram. Ya. Padahal orang kayak tadi kita pelajarin 46 juta orang follow Ayu Ting Ting. Buat apa sih? Buat tahu dia ngapain kan? Bukan pengen tahu endorse-nya apa. Karena kalau tiap kali ngeliat postingan endorse artis kita pasti skip. Jadi kita harus tahu nih kenapa orang mau buka Instagram dan kita harus masukin konten promosinya setelahnya. Lack of measurements, nggak ngukur, ini penting. Jadi misalnya kita udah bikin A B C D E F G gitu. Kita ngerasa kayak oke, kayaknya bagus nih, kayaknya itu banyak tuh terjadi. Teman-teman harus sadar juga kalau misalnya mau masuk ke digital marketing itu angka tuh pasti deket lah. Teman-teman harus sediain waktu misalnya kayak sebulan tuh 1 hari buat rekap angka dong. Biar tahu nih, biar tidak kehilangan arah. Karena bikin objektif itu one thing, tapi memastikan kita tetap dengan plan itu another thing.
Karena kita harus tahu nih parameternya apa, sama kayak kalau kita nyetir mobil lah. Kita harus tahu nih, oke, kita tujuannya adalah nyampe ke titik A, dari titik A ke titik B, kita mau ke titik B. Oke, parameternya adalah parameter oke. Sekarang itu kecepatan saya udah 80 km per jam misalnya di tol. Bensinnya masih aman, suhu mobil masih aman. Itu kita bisa ukur kan. Kalau misalnya bensin udah habis, ini kita nggak mau nyampe nih, kita harus ngisi dulu. Nah, itu juga sama tuh. Kalau misalnya kita pengen kayak, oke, gimana caranya gue bisa dapet 1M penjualan dari digital. Jadi pikir dulu nih baliknya, gimana caranya kita bisa mendapatkan itu. Kita perlu berapa orang, kita perlu berapa orang yang kontak kita, sebagainya. Jadi kita bisa monitor on a weekly basis, daily basis, atau monthly basis. Putting wrong people in the wrong job gitu. Jadi ini cukup sering dilakukan karena tadi kita sempat bahas di bagian ketiga, digital marketing itu kan cukup unik karena dia beririsan dengan banyak sekali ilmu. Ngerti marketing iya, ngerti bisnis iya, ngerti desain dikit-dikit, ngerti teknologi dikit-dikit. Masukin orang IT benar nggak? Tergantung orang ngerti marketing nggak. Masukin orang marketing doang ngerti nggak? Tergantung orangnya ngerti teknologinya nggak. Kalau cuma ngerti marketingnya doang nggak gaptek ya sama aja bohong. Jadi teman-teman juga harus sadar. Yang kedua adalah kapasitas teman-teman sendiri itu ada di mana. Misalnya di kasus contoh komik nih, ini orang yang baju kuning tuh pengen minta link buttonnya itu diubah dari biru jadi orange gitu. Terus dia bilang yang rambutnya apa ya ngomong kayak kacamata, dia bilang kalau pengen ganti ke orange ya orang nggak bakal, iya tapi orang nggak bakal banyak klik gitu. Terus dia bilang yang baju kuning, ya gue punya mata buat desain, menurut gue lebih bagus. Nah ini teman-teman harus sadar kita tuh kuatnya di mana, padahal di mana, apakah lebih ke desain, apakah lebih ke marketing, apakah lebih ke mana gitu. Jadi kita tuh tahu menempatkan diri dan ngetes gitu. Karena ujung-ujungnya kayak gini kan kita bisa lihat datanya gimana. Ini kalau nggak salah yang terakhir, focus on the wrong metrics. Jadi artinya teman-teman tuh fokus ke metrics yang sebenarnya nggak dibutuhkan sama bisnisnya. Misalnya nih pengen dapat follower doang tinggi, buat apa dapat follower tinggi? Pengen dapatnya 1 juta misalnya follower, buat apa sih? Nggak tahu, pengen aja gitu. Nggak 1 juta dari mana? Nggak tahu juga, pengen aja. Itu bahaya. Jadi teman-teman harus tahu nih fungsi setiap follower atau apa, misalnya follower banyak menghasilkan chat WhatsApp lebih banyak misalnya. Follower banyak tuh membuat kita bisa naikin brand awareness lebih banyak. Jadi kita tuh harus tahu dibanding kita cuma ngikutin kata si itu, kita harus naikin follower, kita harus naikin engagement sebagainya gitu. Jadi kesimpulannya apa sih? Jadi bukan berarti teman-teman jangan coba digital marketing, teman-teman justru harus coba, tapi dengan hati-hati. Karena pertama, digital marketing tuh menjangkau audiens yang lebih luas dan terukur. Jadi teman-teman tuh harus sadar kemampuannya tinggi. Tapi dia tidak datang dengan, ini bukan tongkat Harry Potter yang simsalabim jadi laku, nggak kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih, itu komponennya cukup kompleks dan perlu dipelajari. Bukan berarti nggak bisa, karena banyak bisnis yang berhasil, tapi harus tahu nih plus minusnya apa. Yang kedua adalah fokus ke audiensnya, bukan ke channel digital marketingnya. Channelnya bakal berubah-ubah. Kayak mungkin 3 tahun lalu kita masih main Facebook, sekarang udah nggak main lagi. Banyak orang yang mungkin sekarang main TikTok, dulu nggak main. Sekarang mungkin orang nggak main Instagram lagi, pindahnya ke Twitter malah. Jadi channel bakal berubah-ubah. Tapi kalau misalnya teman-teman fokus ke audiensnya, orangnya nggak bakal, orangnya tinggal diikutin. Yang ketiga, ini mungkin yang cukup penting adalah jangan ikut-ikutan strategi digital marketing tanpa tahu tujuannya. Jadi buat yang paling awam itu saya sering ngelihat sering keliru di bagian tujuan. Jadi bikin sesuatu doang tanpa tahu tujuannya ngapain. Jadi ini penting untuk
cari tahu cara ngatasinya gimana, benchmark, lihat orang lain ngapain gitu, lihat brand lain ngapain, lihat orang lain di luar negeri ngapain dengan produk yang sama gitu. Jadi kita tahu nih orang lain, oh si itu tuh kayak gini. Jadi di awal-awal nggak apa-apa buat niru dulu, niru konsep ya, bukan niru plek-plekan ya, nggak apa-apa, karena kita perlu inspirasi gitu. Inspirasi itu yang membuat kita nanti kita coba lagi, dan kita lebih pintar. Kurang lebih itu sharing saya hari ini tentang perkenalan ke digital marketing. Jadi hari ini kita udah belajar mungkin, atau saya sharing tentang gimana caranya masuk ke digital marketing dan komponennya apa aja. Seperti judulnya introduction, jadi materinya masih benar-benar dalam permukaan, tapi Basic harapannya ya. bisa menginspirasi gitu. Jadi kalau ada pertanyaan mungkin boleh unmute atau Iya, boleh. Mas Hafiz mungkin boleh di-unmute aja, nggak apa-apa kok. Para peserta, jadi bisa langsung nanya. Mungkin ada yang enak, ya kan? Oke, teman-teman, ini kita udah unmute. Kalau teman-teman ada yang mau tanya dari verbal, ngomong langsung boleh, bisa di-unmute aja. Mungkin ada yang mau raise hand? Coba kita lihat. Ada yang mau ditanyain? Karena cukup jelas ya penjelasan dari Mas William. Gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Ini udah kita unmute nih. Mbak Ida, Ibu Ida mungkin mau, Sis Ida, Sis Devina, Sis Nurmala, Sis Helmi, ini ada juga dari kompetisi modal pintar juga banyak nih. Sis Desi, ada yang mau? Sis Baik? Iya, diaktifkan aja mic-nya. Ada yang mau nanya nggak? Nanti materinya kita kasih juga kok. Ya, nanti materinya kita kasih untuk teman-teman. Bentar ya, coba kita tunggu dulu. Atau kalau misalnya emang ada yang tanya nggak? Kalau nggak ada yang ditanya nggak apa-apa. Tapi mungkin di unmute dulu mungkin teman-teman semua. Sis Desi, udah jelas ya berarti penjelasan dari Bro William ya? Malu-malu nih. malu-malu. Udah jelas ya, Sis Olin, Sis Inggit. Ya. Ada yang nanya, Ida Mukimah nih. Tadi udah dibacain belum ya? Yang Sis Ida Mukimah sebentar. Ya, di atas ada tuh. Oke, sebentar. Oh, yang selamat malam Kak. Salam kenal Bang William. Bang, sebentar lagi kan mau Ramadan, juga Lebaran. Biasanya kan banyak banget jualan kue-kue kering, juga baju-baju muslim. Bagaimana sih caranya agar produk kita dan juga toko kita ada di deretan atas mesin pencarian supaya cepat para pencari itu tahu tentang kita? Terima kasih atas jawabannya. Tadi kita sempat bahas sih sebenarnya dikit. Ya. Jadi kalau di Google itu ada 2 metode. Jadi yang pertama adalah organik, kedua paid. Jadi kalau organik rasanya kalau momennya Ramadan nggak bakal keburu nih website yang muncul paling atas, karena kan butuh waktu. Biasanya bahkan kalau untuk keyword-keyword yang sangat kompetitif itu dalam artian banyak orang yang bersaing pengen masuk ke sana. Karena kita harus analogikan, anggaplah Google tuh kayak pameran gitu. Orang tuh rebutan buat dapat paling atas. Karena kalau paling atas kan paling sering didapat, paling sering muncul. Kalau saya nggak keburu, ya pakai jalan iklan. Jadi kita siapin budget buat masukin. Caranya nanti bisa masuk ke Google Ads. Nanti kita bisa masukin ke keyword-keywordnya. Tapi cari tahu dulu keywordnya, kayak yang tadi saya udah jelasin. Jangan fokus ke munculnya dulu, tapi keywordnya apa. Nah, kebetulan untuk Google Ads juga mungkin nanti dari tim Sisnet akan udah posting nih, kita juga 2 minggu lagi kayaknya ya, kalau nggak salah Mbak Grenda, Mas Hafiz ya, kita bakal ada materi mengenai
paid channel ya, melanjuti maksudnya dari yang sudah Mas William bawakan ini, akan ada akan ada, materi mengenai paid channels gitu. Jadi lebih detail setelah hari ini basic, educations dari Mas William mengenai basic, introduction to digital marketing. Setelah itu kita masuk ke jenis-jenis digital marketing-nya, maksudnya tipe-tipe lebih in deep lagi gitu, lebih dalam lagi gitu para sisters. Nah, ada lagi nih Mas William pertanyaannya dari Sis Olin. Kalau di Google Trends relate dengan hashtag, mungkin tadi udah sedikit dijawab oleh Mas William ya, tapi mungkin bisa dijawab lagi, mungkin lebih jelas. Kalau di Google Trends relate dengan hashtag di Instagram atau TikTok nggak sih Mas? Maksudnya bisa dipakai nggak keywords-nya? Ya, jadi kalau di setiap platform itu biasanya agak beda tipe pencariannya. Misalnya nih, kita ngomongin platform Google sama Marketplace. Biasanya pencarian di Marketplace itu lebih direct, karena di Marketplace kan ada beberapa Marketplace yang buka data pencarian per bulannya buat yang pengen iklan juga. Itu agak beda tipe pencariannya. Jadi mereka lebih direct gitu, lebih ngomongin produknya apa. Tapi kalau misalnya di Google dia lebih secara umum. Jadi rasanya sih nggak bisa dipakai secara langsung, tapi kita harus tahu dulu kenapa orang nyari itu. Oh, oke. Harus tahu dulu ya jadi di situ ya. Sama ini, ini ada lagi nih pertanyaan sebentar ya. Dari Sis Desti. Sis mau nanya tapi via chat saja ya. Bagaimana sih cara kita tracking konten-konten yang diminati sama target konsumen kita di setiap sosial media? Misalnya Instagram dan TikTok. Contohnya, target konsumen usahaku itu ibu milenial nih. Nah, tuh Mas. Jadi tracking ini maksudnya lebih ke cari tahu konten apa yang menarik ya. Kalau di Instagram dan TikTok. Jadi mungkin paling sederhana adalah menurutku benchmark. Jadi kita cari tahu dulu nih brand lain yang konsumennya ibu-ibu milenial itu apa. Itu kita harus tahu. Kalau misalnya Sis Desti sini ibu-ibu milenial juga, coba catat tuh brand-brand yang dipakai sehari-hari apa dan lihat di IG. Nah, nanti kita tahu nih. Nanti kita bisa bikin kayak file Excel gitu. Oke, brand ini postingnya tentang A, B, C. Followernya sekian, engagementnya sekian. Oke, kayaknya rame. Brand B pakai konten C, D, E, F, G. Gitu. Brand Z misalnya pakai konten 1, 2, 3. Nah, itu kayaknya kita bisa urutin mana yang engagementnya mungkin paling bagus, terus kita lihat. Iya. Berarti kita mesti cek dulu mungkin ya, Mas William sama Sis Desti, kira-kira pertama Sis Desti itu usahanya apa? Kita kan belum tahu nih Sis Desti usahanya apa. Terus yang kedua mungkin juga bisa, Sis Desti udah tahu nih, kita kan pasti masing-masing punya kayak, role model ya, usaha role model yang misalnya kita jualan misalnya saya jualan, baju nih. Nah, ini kan di sini ada fashionistas nih. Nah, mungkin aku role modelnya fashionistas, jadi juga melihat nih dari fashionistas ini tuh, kira-kira, gimana sih bikin kontennya gitu kan. Nah mungkin juga Mas William nih, mumpung nih kan ya, Mas William adalah salah satu juga ya di TikTok juga ya, kerja di TikTok gitu. Mungkin Mas William bisa kasih kisi-kisi, karena memang kan saat ini kan TikTok memang lagi hype banget ya, sangat diminati walaupun itu dari small businesses, mau itu dari, yang memang, sudah well established businesses juga, TikTok digunakan gitu. Nah, untuk teman-teman semua yang di sini scale-nya masih di, small medium business ya, itu kira-kira baiknya, apakah ada fitur TikTok yang bisa bisa Mas ceritakan kepada teman-teman di sini yang memang paling mudah, tapi paling impactful untuk para SME? Kalau dari sisi fitur, kita rasanya fiturnya semuanya tersedia buat semua brand. Tapi mungkin yang paling signifikan tuh kita bisa upgrade ke business account. Jadi kita bisa tahu nih analytics-nya gimana. Analytics itu maksudnya kayak, yang datang ke profil gimana, views-nya berapa, sebagainya gitu. Dan konsisten bikin video. Kalau di TikTok itu kita nggak tahu video mana yang bakal FYP lah kasarnya. Nah, kita harus ikut coba aja ngeliat trennya gimana gitu, tergantung dari tipe bisnisnya gitu. Atau misalnya juga Mas, ini sekalian juga sih, saya sih sebenarnya penasaran juga ya gitu, saya ada ya akun TikTok gitu ya, akun TikTok ada,
kira-kira tuh saya tuh juga ada ya kayak teman saya sebenarnya orangnya ya orang kita lah, orang seperti kita, orang awam. Tapi dia ini TikTok-nya itu tuh kalau yang likes tuh udah banyak banget, tau nggak Mas? Ya. Jadi kayak padahal sebenarnya nggak maksudnya nggak terkenal lah ya intinya. Maksudnya kayak kita orang awam, orang biasa Ya, aja. bukan Tapi bukan memang artis lah ya. iya benar bukan artis, tapi memang dia tuh bisa banget bikin edit-editannya tuh yang bener-bener Betul. menarik banget gitu kan ya. Nah, kira-kira tuh kalau dari untuk jualan UMKM, untuk pelaku usaha bisnis ya yang memang mungkin pemula atau memang dia udah di middle, itu seberapa impactful-nya si TikTok ini Mas bisa encourage para para siswa ini untuk misalnya menggunakan TikTok misalnya juga Bisa. gitu. Jadi Bayang. kira-kira tuh kayak konten-kontennya Bayang, gitu bayang. Mas, boleh? Mungkin aku coba jawab ya. Jadi Iya. bedanya TikTok sama platform lain. Ini agak jualan dikit nggak apa ya. Nggak apa-apa, it's okay. Aku agak Karena bias memang karena aku emang dari TikTok. Cuman kalau teman-teman perhatiin, kalau misalnya belum install TikTok, install dulu. Tapi di TikTok itu kalaupun kita following-nya 0, kita tetap bisa ngeliat konten orang lain. Artinya, kalau misalnya pun follower kita 0, konten kita tetap distribusiin. Jadi peluang buat brand itu adalah, kita nggak pernah bilang TikTok tuh sosmed sebenarnya kalau internal. Karena menurut kita itu bukan sosmed. Karena kalau sosmed, orang follow kita, bersosialisasi kan, orang follow baru dapat konten, ya enggak? Kalau misalnya di TikTok kok enggak gitu. Followernya 0, tetap bisa kontennya disebar. Gitu. Makanya for you page-nya itu kemana-mana. Jadi kesempatan juga buat brand untuk masuk, karena semua orang punya kesempatan yang sama. Brand gede, brand kecil, nggak perlu punya followernya 0, asal kontennya bagus ya. Kalau misalnya kontennya nggak bagus, tentu nggak banyak orang yang bakal tertarik nonton gitu kan. Itu kan sistemnya algoritma. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen kasarnya yang modal otak dan otot tapi nggak keluar duit, TikTok bisa jadi salah satu ini, karena tinggal gimana cara kita bikin video yang bagus dan nggak perlu HP yang bagus. Itu yang penting. Maksudnya nggak perlu HP yang bagus. Biasanya kalau kita di Instagram kan kita harus pakai minimal iPhone lah, fotonya bagus. Di TikTok enggak gitu. Kalau teman-teman lihat video-videonya, banyak kok video-video yang viral lah, quote-unquote viral gitu, views-nya banyak. Itu yang sebenarnya shoot-nya biasa aja, tapi dia lucu, misalnya dia pakai gerakan-gerakan, dance-dance yang keren. Jadi sangat welcome buat teman-teman yang pengen mulai gitu, tanpa modal juga kan, tinggal bikin video. Oke, cukup menjelaskan sih. Jadi intinya sih jangan sampai nggak dicoba kali ya Mas William ya, untuk tanggung ya gitu. Dan memang mungkin pelan-pelan ya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang baru memulai di Instagram. Setelah di Instagram sudah bisa beradaptasi atau sudah mendapatkan saran yang tepat di Instagram, target pasar yang sudah tepat, baru bisa juga langsung nyobain TikTok. Tapi kan TikTok juga sebenarnya kontennya bisa kita download dan kita posting di Instagram juga. Ya, itu ya kan? strategi juga. Salah Sekarang satunya lebih banyak kayak gitu, malah lebih ngetrennya malah kita ngeliat konten TikTok di Instagram. Jadi lucu-lucu juga. Benar. Oke, kalau gitu gimana teman-teman, ada pertanyaan lagi? Teman-teman jangan lupa ya untuk posting di Instagram lagi keseruan kelas hari ini, ceritain. Tadi aku lihat ada tuh udah banyak yang posting, thank you. Yang belum posting boleh diposting lagi ya. Nanti kita umumin pemenangnya di hari Senin. Nah, untuk mungkin dari Mas William ada yang mau ditambahin lagi? Mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang nanya, bisa kita tutup. Jadi dari aku sih udah, thank you buat teman-teman sis hari ini buat waktunya. Kita udah belajar sekitar 2 jam lah, cukup lama. Jadi mungkin nggak berasa gitu. Jadi semoga hari ini bermanfaat buat kalau saya sih pesannya mungkin pesan terakhirnya coba aja. Jadi kita nggak tahu nih trennya gimana, dan rasanya sekarang kan kondisinya lagi kejepit. Kita harus coba apapun yang kita bisa lakukan sih supaya bisnisnya survive gitu. Jadi mudah-mudahan materi hari ini ngebantu gitu. Jadi aku sih udah segitu aja. Kebetulan aku aku suka ngeblog, suka nulis gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen daftar ke newsletter aku, ada di asoka.id/newsletter.
Kita bakal dapat rangkuman buku di Words on Daily Stoic. Jadi kalau Wah, misalnya tertarik, silahkan. keren. Wah, lumayan banget tuh. Mau Lumayan banget, sisters. Bisa masukin di-download. email doang kok, gitu. Iya. Bisa di-download, sister, newsletternya. Oke, Gitu kalau sih. gitu teman-teman, mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Mas Hafiz, boleh disettingin sama teman-teman semua? Aku stop sharing ya. Iya, stop sharing. Teman-teman mungkin bisa di-show fotonya. Hai Sis Olin, hai Sis Helmi, Sis Desi, Sis Ida, halo Sis Sri. Oke, kita foto sekarang ya. Mas Hafiz mungkin mau iniin, mau diaba-aba? Oke, siap-siap. Ya, hitungan ketiga ya semuanya. 1, 2, 3. Oke, Udah? sebentar. Wait. Sekali lagi ya. Bentar. Siap. 1, 2, 3. Oke, udah Mbak Del. Oke, kalau gitu, sisters, Mas William, thank you so much untuk kesempatannya, untuk bersedia untuk hadir memberikan edukasi kepada sisters semua di sini. Sangat bermanfaat sekali materi edukasi dari Mas William hari ini. Semoga dengan ada materi hari ini, teman-teman semua yang sudah hadir sudah bisa ya memutuskan kira-kira mau kemana nih, pakai strategi digital marketingnya mau yang kemana, dan udah cukup paham juga mengenai digital marketing gitu ya. Mungkin sebelum-sebelumnya kita sering tahu mengenai ya Instagram, mengenai Facebook, dari cara konten, semua kan teman-teman kemarin udah kita kasih tuh banyak banget materi-materi mengenai itu. Nah, tapi sometimes konten itu juga harus dibantu dari sisi targetingnya nih, sasarannya dengan menggunakan strategi digital marketing gitu. Nah, jadi harapan Sisternet setelah mengikuti kelas ini, sister semua sudah bisa ya memutuskan atau misalnya menjalankan strategi digital marketing yang sesuai untuk usahanya para sister semua masing-masing untuk jadi lebih baik gitu. Nah, kalau gitu kita tutup langsung. Terima kasih para sisters dan Mas William dan tim Sister Cigo yang sudah hadir dalam malam ini. Kita bertemu 2 minggu lagi di kelas selanjutnya. Perempuan pintar, semua pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.